Adik ipar saya mengirim pesan. Aku hamil, Mas. Bagaimana ini? Saya membeku selama 5 detik, lalu membalas pesan itu atas namanya. Datang saja ke rumah. Istriku sedang pergi. Ponsel suami saya, Rian, yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar terus-menerus. Getarannya pendek namun bertubi-tubi, seolah ada seseorang yang sangat tidak sabar menunggu jawaban. Saat itu, saya sedang melipat beberapa set pakaian yang baru kering. Tangan saya belum sempat merapikan lipatan kemeja ketika cahaya dari layar ponsel itu menyorot langsung ke mata saya. Nama pengirimnya tertera dengan jelas. Maya, adik ipar saya. Saya tidak punya kebiasaan memeriksa ponsel suami. Selama 6 tahun kami hidup bersama, saya selalu percaya bahwa jika seseorang ingin menyembunyikan sesuatu, sekalipun saya menggeledah semuanya, saya tidak akan menemukan apa-apa. Tapi entah mengapa kali ini jantung saya berdebar lebih kencang dari biasanya, seolah ada firasat buruk yang merayap di benak saya. Saya menyentuh layar itu dengan lembut. Hanya sebaris pesan singkat yang muncul, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh saya kaku. Aku hamil, Mas. Kamu mau bagaimana? Saya tertegun. Bukan 1 atau 2 detik, tapi beberapa detik yang terasa begitu panjang hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Telinga saya berdengung, tenggorokan kering, dan tangan yang memegang ponsel gemetar ringan. Di kamar mandi, suara air masih mengalir deras. Rian bahkan masih bersiul pelan. Kebiasaan santainya setelah seharian bekerja. Suara itu, yang biasanya terdengar begitu akrab, kini menjadi begitu memekakan telinga. Di luar sini, segalanya telah hancur berkeping-keping, dan dia sama sekali belum menyadarinya. Saya menelan ludah dengan susah payah, jari saya menggeser layar untuk melihat percakapan sebelumnya. Bukan hanya satu baris pesan itu, di atasnya ada banyak sekali riwayat percakapan yang belum pernah saya lihat. Aku kangen sekali, Mas. Semalam aku tidak bisa tidur, andai saja dulu aku tidak menikah dengan orang lain. Setiap kata, setiap kalimat, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk lurus ke mata saya. Tidak perlu lagi menduga-duga. Tidak perlu lagi menghibur diri dengan pembelaan-pembelaan tak berarti. Semuanya sudah begitu jelas dan kejam. Saya pikir saya akan menangis, akan menerjang masuk ke kamar mandi, membuka pintunya, dan menuntut penjelasan. Tapi tidak. Saya tidak menangis, tidak juga mengamuk. Entah mengapa, di saat itu saya justru menjadi begitu tenang. Ketenangan seseorang yang baru saja jatuh ke dasar jurang dan menyadari bahwa di dasar tidak ada lagi yang bisa hilang. Saya menatap lekat-lekat baris pesan aku hamil, Mas. Sekali lagi, lalu perlahan mengetik balasan, kata per kata. Datang saja ke rumah. Istriku sedang pergi. Saya mengetiknya dengan sangat perlahan. Tidak ada satupun salah ketik. Jari saya berhenti sejenak di atas tombol kirim, lalu menekannya. Pesan itu langsung terkirim. Jantung saya mulai berdebar lebih cepat, tapi pikiran saya anehnya menjadi sangat jernih. Saya tidak ingin mendengar penjelasan, tidak mau lagi menebak-nebak. Saya hanya ingin melihat kebenaran dengan mata kepala saya sendiri. Tertangkap basah, tatap muka. Saya meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya semula. Persis seperti posisi awal, seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Semuanya harus tampak sama seperti sebelum saya tahu apa-apa, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Suara air di kamar mandi masih belum berhenti. Rian pasti masih menikmati waktu pribadinya dengan nyaman, tanpa tahu bahwa beberapa menit lagi segalanya akan berubah total. Saya berdiri, berjalan ke kamar tidur, membuka lemari dan mengambil sebuah jaket tipis. Tangan saya masih sedikit gemetar, tapi setiap gerakan anehnya terasa begitu tegas. Saya mengambil tas dan berjalan melewati pintu kamar mandi ketika Rian bersuara. "Kamu mau kemana, sayang?" Suaranya masih normal, bahkan terdengar santai. Saya menjawab, berusaha menjaga suara saya senatural mungkin. "Aku mau keluar sebentar beli beberapa barang." "Oh, hati-hati ya," katanya. Sebuah pesan yang biasa ia ucapkan. Setiap hari ia mengatakan hal yang sama. Dulu, saya akan merasa hangat, tapi sekarang, mendengarnya, saya hanya merasa dingin.
Saya membuka pintu, menutupnya perlahan. Lift turun lantai demi lantai. Saya berdiri di dalamnya, menatap pantulan diri saya di pintu metal. Wajah saya masih sama, tidak ada yang berubah, tapi sorot mata saya berbeda. Bukan lagi sorot mata seorang istri yang mempercayai suaminya, melainkan sorot mata seseorang yang bersiap menyaksikan kebenaran. Saya tiba di lobi, melangkah keluar, tapi tidak pergi kemana-mana. Saya berdiri bersembunyi di sudut terpencil yang bisa mengawasi dengan jelas pintu masuk gedung apartemen. Angin sore berembus pelan, tapi saya tidak merasa dingin. Saya hanya merasakan sesuatu di dalam diri saya mengencang. Bukan rasa sakit yang riuh, melainkan perasaan berat yang terpendam, seperti badai yang sedang terbentuk. Saya tidak tahu apa yang akan saya lihat, tapi saya tahu pasti satu hal, hari ini segalanya akan berakhir. Entah mereka, atau saya. Berdiri di sudut lobi yang tersembunyi, menatap jendela-jendela apartemen yang menyala, pikiran saya tiba-tiba berkecamuk. Ada hal-hal yang baru kita sadari ketika sudah terjadi tepat di depan mata, bahwa sebenarnya semua tandanya sudah ada sejak lama, hanya saja kita yang sengaja menutup mata, dan justru di saat menunggu kedatangan Maya, saya seperti ditarik kembali ke masa-masa awal pernikahan kami. Ke masa di mana saya pernah mengira hidup saya sudah memilih orang yang tepat, keluarga yang tepat, dan tempat yang tepat untuk berlabuh selamanya. Saya menikah dengan Rian sudah genap 6 tahun. 6 tahun. Tidak terlalu lama, tapi cukup bagi seorang perempuan untuk menaruh seluruh kepercayaannya pada sebuah pernikahan. Hari saya menikah dengannya, semua orang bilang saya beruntung. Rian bukan tipe pria yang pandai merayu, apalagi mengucapkan kata-kata manis yang membuat perempuan luluh. Tapi dia memiliki aura tenang, dewasa, dan baik hati yang mudah membuat orang lain merasa aman. Pekerjaannya stabil, tidak suka kumpul-kumpul minum-minum, tidak berjudi, tidak main perempuan secara terang-terangan, dan hidupnya cukup teratur. Di mata keluarga besar, Rian nyaris menjadi model suami idaman banyak perempuan. Dan saya saat itu juga berpikir sederhana. Kebahagiaan perempuan bukan dinilai dari menikahi pria yang sangat kaya atau pandai bicara, melainkan mendapatkan pria yang tahu bagaimana hidup dengan benar. Tahun-tahun pertama setelah menikah, kehidupan kami dari luar memang tampak sangat damai. Rumah kami memang tidak mewah, tapi serba cukup. Makan 3 kali sehari, pagi bekerja, malam berkumpul. Rian memang pendiam, tapi di depan orang lain tidak pernah membuat saya malu. Setiap kali ada acara keluarga, semua memuji saya beruntung mendapatkan suami yang tenang. Seorang tante bahkan pernah berkata setengah bercanda, Anissa ini memang pintar memilih. Rian itu dari kecil sudah dewasa, tidak seperti laki-laki lain di luar sana. Setiap kali mendengar itu, saya hanya tersenyum. Saat itu, saya benar-benar percaya hidup saya akan terus berjalan damai seperti itu. Keluarga suami saya, selain Rian, ada seorang adik laki-laki bernama Adi. Usia Adi beberapa tahun di bawah Rian, sifatnya labil. Kalau sedang normal, bicaranya masih waras. Tapi kadang ia bisa marah tanpa sebab, membanting barang, atau duduk diam berjam-jam tanpa bicara. Ibu mertua saya selalu bilang Adi bernasib malang. Sejak kecil mentalnya lemah, dewasa ditambah tekanan pekerjaan, jadi pikirannya tidak stabil. Seluruh keluarga selalu mengalah pada Adi, campuran antara kasihan dan segan. Setiap kali Adi kambuh, yang paling sering membujuknya adalah Rian. Mungkin karena itu, di mata semua orang, Rian semakin terlihat sebagai kakak yang teladan dan bertanggung jawab. Lalu 3 tahun lalu, seluruh keluarga suami saya gempar ketika Adi membawa Maya untuk diperkenalkan. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan pertama kami. Maya saat itu mengenakan gaun berwarna krem. Rambutnya diikat rendah, wajahnya cantik, bicaranya lembut, tapi sorot matanya sangat tajam. Dia bukan tipe gadis lugu dan polos, melainkan tipe perempuan yang sadar dirinya cantik, sadar punya daya tarik, dan tahu persis apa yang dipikirkan orang di hadapannya. Seluruh keluarga terkejut bukan karena Maya tidak cantik, tapi karena dengan pesonanya, semua orang berpikir ia bisa mendapatkan pria yang lebih baik dan lebih stabil, bukan Adi yang terkenal kadang waras, kadang tidak. Hari itu juga, saat membantu saya mencuci buah di dapur,
seorang bibi dari pihak suami berbisik di telinga saya. Aneh ya, anak itu kelihatannya cerdik sekali, kok mau sama si Adi? Saya hanya tersenyum kecut tidak tahu harus menjawab apa, tapi jujur saat itu saya juga merasa aneh. Maya bukan tipe perempuan yang akan pasrah menikahi pria tidak stabil seperti Adi tanpa alasan khusus. Hanya saja saat itu saya tidak berpikir jauh, apalagi menyangka alasannya berhubungan langsung dengan suami saya. Di hari pernikahan Adi dan Maya, saat semua orang sedang berkumpul di lobi restoran, saya tidak sengaja mendengar dua orang kerabat di belakang saya berbisik. Seseorang berkata sangat pelan, tapi cukup terdengar, "Dengar-dengar dulu Maya itu pernah pacaran sama Rian, loh." Yang satunya menyahut, "Oh ya, terus kok malah nikah sama adiknya?" Siapa tahu urusan orang. Hanya beberapa kalimat itu saja sudah membuat punggung saya merinding. Ketika saya menoleh, mereka berdua langsung diam, tersenyum canggung seolah tidak terjadi apa-apa. Malamnya, saat pulang, saya bertanya langsung pada Rian. Saya ingat saat itu ia sedang melepas jam tangan. Mendengar pertanyaan saya, ia berhenti sejenak, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat saya sadar ia tidak terkejut. Rian tidak marah, tidak juga menjelaskan panjang lebar. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan ringan, "Itu cerita lama, tidak perlu dibahas." Selesai berkata, ia berlalu. Seolah itu adalah hal sepele yang tidak perlu saya pikirkan. Justru sikapnya yang ringan itulah yang membuat saya merasa sesak. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa ia tidak menatap lurus mata saya dan menjelaskannya? Sejak hari itu, ada duri di dalam hati saya. Tidak cukup tajam untuk langsung membuat saya berdarah, tapi terpendam di sana, setiap kali tersentuh terasa nyeri. Saya pernah mencoba menghibur diri, siapa sih yang tidak punya masa lalu? Yang penting adalah saat ini. Maya sudah menjadi istri Adi, dan Rian adalah suami saya. 4 orang yang hidup dalam satu keluarga besar, cerita lama jika memang ada, sebaiknya dibiarkan terkubur. Saya sudah mencoba berpikir seperti itu untuk menjaga kedamaian batin saya, tapi semakin lama, sikap Maya semakin membuat saya tidak bisa tidak curiga. Dia begitu akrab dengan Rian dengan cara yang aneh. Bukan seperti adik ipar yang menghormati kakak iparnya, melainkan keakraban yang begitu alami seolah sudah melewati batas sejak lama. Pernah saat makan malam bersama, Maya dengan santai mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di mangkuk Rian sambil tersenyum. "Masih suka bagian perutnya ya, Mas, kayak dulu." Selesai berkata, ia baru seperti teringat ada saya di sana, lalu meralat. "Maksudku, dulu dengar cerita dari ibu begitu. Semua orang mungkin bisa mengabaikannya, tapi saya tidak." Sebuah celetukan kadang lebih jujur dari 100 penjelasan. Pernah juga saya memergoki mereka berdua berdiri di balkon, berbicara. Mereka tidak tertawa, tidak juga bersentuhan, hanya saling menatap dalam diam. Tapi justru keheningan itulah yang membuat saya tidak nyaman. Itu bukan tatapan antara kakak dan adik ipar. Itu adalah tatapan dua orang yang pernah punya masa lalu yang cukup dalam, sehingga tanpa bicara pun, orang luar bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya mendekat, Maya langsung pergi, sementara Rian dengan wajah dingin bertanya, "Kamu mikir apa lagi?" Saya menjawab bahwa saya merasa ada yang tidak wajar di antara mereka. Ia langsung menepisnya, "Kamu terlalu banyak pikiran. Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu, di kemudian hari, entah sudah berapa kali saya dengar. Setiap kali saya merasa tidak tenang, ia selalu bilang saya terlalu banyak pikiran. Setiap kali saya mendesak, ia selalu bilang jangan dibesar-besarkan. Perlahan, saya mulai meragukan diri saya sendiri. Apa saya memang pencuriga? Atau karena saya punya suami yang terlalu baik, jadi saya sengaja mencari-cari masalah? Saya berputar-putar dalam lingkaran itu untuk waktu yang lama, sampai pesan malam ini menampar wajah saya, dan semua yang pernah saya coba sangkal kini tampak begitu nyata. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Sejak malam itu, duri di hati saya tidak lagi diam. Ia mulai menusuk, sedikit demi sedikit, setiap hari semakin jelas, semakin sulit untuk berpura-pura tidak ada. Saya tetap bekerja, memasak, hidup seperti istri normal, tapi hati saya sudah berbeda.
Saya tidak lagi memandang Maya sebagai adik ipar biasa, tidak juga lagi memandang Rian dengan rasa aman yang mutlak. Ada hal-hal yang sekali diragukan, semakin dicoba untuk dilupakan, justru semakin sering muncul di mana-mana. Maya mulai lebih sering datang ke apartemen kami. Alasannya selalu masuk akal. Kadang karena Adi mengamuk dan memecahkan barang, kadang karena Adi pergi entah kemana dan tidak bisa dihubungi. Kadang, ia menelepon tengah malam dengan suara sesenggukan. Mas Rian, tolong ke sini, aku takut sekali. Setiap kali seperti itu, jika Rian ada di rumah, ia hampir selalu langsung berdiri. Suatu hari, sebelum saya sempat bertanya apa-apa, ia sudah mengenakan jaketnya sambil berkata singkat, "Adi kambuh lagi." Aku ke sana sebentar. Awalnya saya masih mencoba berpikir itu adalah ikatan persaudaraan, tapi lama-kelamaan saya sadar ada hal-hal yang tidak perlu ditanggapi dengan sepanik itu. Pernah suatu malam, sudah lewat jam 9, Maya datang lagi. Tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak juga panik seperti orang yang sedang dalam masalah besar. Ia hanya menekan bel lalu memanggil pelan, "Mas Rian, ada di rumah?" Saat itu saya sedang di dapur. Mendengar suaranya, saya keluar dan melihatnya mengenakan pakaian rumah yang sangat tipis, rambutnya diikat seadanya, wajahnya agak pucat, tapi matanya sama sekali tidak terlihat panik. Rian, begitu melihatnya, langsung menariknya masuk dan bertanya pelan, "Dia kenapa lagi?" Maya tidak menjawab di depan saya, hanya melirik sekilas ke arah saya lalu menunduk. Lirikan itu sangat cepat, tapi cukup membuat saya tidak nyaman. Setelah itu, Rian membawanya ke ruang kerja dan menutup pintu. Saya berdiri di ruang keluarga, mendengar percakapan mereka yang terputus-putus dari dalam. Tidak keras, tapi juga tidak cukup pelan untuk tidak terdengar. Anehnya, suara Maya yang di depan saya selalu lembut, saat berada di dalam ruangan berdua dengan Rian menjadi berbeda. Lebih rendah, lebih manja, terdengar seperti sedang merajuk, bukan meminta tolong. Itu bukan satu-satunya kali. Ada malam-malam lain di mana Maya datang dan tinggal selama berjam-jam. Mereka berbicara berdua di ruang kerja, kadang pintu hanya ditutup sebagian. Kadang ditutup rapat. Setiap kali saya lewat, perasaan tidak nyaman dan terhina muncul. Seolah di rumah saya sendiri, sayalah orang luarnya. Saya pernah mencoba membuka pintu, dengan alasan mengantarkan minum atau bertanya apa ada yang dibutuhkan. Tapi setiap kali saya muncul, mereka berdua langsung diam. Suasana di ruangan itu seketika menjadi kaku dan canggung. Rian akan menoleh ke meja kerja, pura-pura melihat dokumen. Sementara Maya akan duduk tegak, kedua tangan di atas lutut, bibir terkatup seperti orang yang baru saja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Suatu kali, setelah meletakkan gelas, saya menatap lurus ke arah Maya. Ia mengangkat kepala, tersenyum sangat lembut, suaranya halus seperti kapas. "Mbak jangan salah paham, ya? Aku anggap Mas Rian ini sudah seperti kakakku sendiri. Di sini selain dia, aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi." Kalimatnya terdengar sangat sopan dan wajar, tapi entah kenapa punggung saya terasa dingin. Ada orang yang semakin tulus kata-katanya, semakin berkhianat sorot matanya. Maya bilang jangan salah paham, tapi tatapannya pada Rian sama sekali tidak polos. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah terbiasa bersandar, terbiasa menguji, bahkan terbiasa menempatkan satu kakinya di wilayah orang lain. Sejak saat itu, saya mulai lebih memperhatikan suami saya. Dulu Rian bukan orang yang terlalu protektif dengan ponselnya. Ia biasa meletakkannya di meja makan, di sofa, bahkan saat mandi sering ditinggal di luar. Tapi sejak suatu waktu, kebiasaannya berubah total. Kemanapun ia pergi, ponselnya selalu ikut. Sedang menonton TV, ponselnya ada di sebelahnya. Mengambil minum pun ponselnya dibawa. Bahkan ke kamar mandi pun ia bawa. Setiap kali ada pesan masuk, ia akan melirik cepat, lalu membalikkan layarnya. Pernah beberapa kali, ia mengganti kata sandi ponselnya. Ketika saya tidak sengaja mengambil ponselnya untuk melihat jam, ia langsung bertanya, "Kalau butuh apa-apa bilang saja, jangan sentuh ponselku." Kalimatnya terdengar biasa, tapi caranya mengatakannya membuat saya merasa seperti orang asing. Bukan karena ponselnya, tapi karena kewaspadaannya.
Jika seseorang tidak menyembunyikan apa-apa, mereka tidak akan bersikap seolah sedang menjaga rahasia besar. Saya tidak mengamuk, hanya diam-diam mengamati. Dan justru keheningan itu membuat saya melihat lebih banyak hal. Suatu malam saat kami tidur, ponselnya bergetar sangat pelan, hanya sekali. Tapi Rian, seperti tersengat listrik, langsung terbangun. Ia menyambar ponselnya begitu cepat, hampir seperti refleks, lalu membalikkan badan. Saya bertanya, siapa yang kirim pesan jam segini? Ia menjawab singkat, pesan kerjaan. Mengaku kerjaan, tapi suaranya tidak mantap. Saya melihat bahunya menegang, tangannya mencengkeram ponsel, dan cahaya biru dari layar memantul samar di wajahnya. Tanpa perlu melihat isinya, saya tahu pesan itu tidak biasa. Jika hanya urusan pekerjaan, tidak ada yang perlu terkejut seperti maling tertangkap basah. Kecurigaan saya sejak saat itu bukan lagi perasaan samar. Saya mulai memperhatikan keuangan rumah tangga. Rekening kami memang terpisah, tapi untuk pengeluaran besar, saya selalu tahu. Saya bukan tipe istri yang menghitung setiap rupiah suaminya, apalagi mengorek-ngorek keuangan pribadinya, tapi semakin lama, saya semakin sering mendengar ia beralasan kekurangan uang. Kadang bilang butuh modal untuk pekerjaan, kadang bilang meminjamkan uang untuk teman. Suatu kali di akhir bulan, saat sedang memeriksa riwayat transfer untuk membayar asuransi, saya tidak sengaja melihat sebuah nama penerima muncul berkali-kali. Maya, bukan sekali, tapi berkali-kali. Ada yang 2 juta, 5 juta, bahkan 10 juta. Waktu transfernya tidak berjauhan, dan semuanya adalah jumlah yang cukup besar untuk tidak dianggap sebagai pinjaman kecil. Saya menatap layar itu lama sekali, kepala saya terasa dingin dan kosong. Malamnya, setelah Rian selesai makan, barulah saya bertanya. Saya bertanya dengan sangat tenang, kenapa ia mentransfer uang sebanyak itu untuk Maya? Apa ada masalah besar, sampai ia harus terus-menerus meminta bantuan? Rian, yang sedang minum, berhenti, lalu meletakkan gelasnya dengan keras ke meja. Suaranya langsung meninggi. Dia itu adik iparmu, kalau kesulitan ya dibantu. Kamu jangan picik begitu dong. Saya terdiam. Bukan karena jumlah uangnya, bukan karena saya pelit, tapi karena caranya membentak saya untuk membela Maya. Caranya menganggap pertanyaan wajar dari istrinya sebagai sebuah kepicikan yang memalukan. Saat itulah, saya menyadari satu hal yang selama ini coba saya tepis, hubungan antara Rian dan Maya sudah melewati batas kekeluargaan. Dan yang paling menyakitkan saya bukanlah uangnya, bukan juga percakapan rahasia di balik pintu tertutup, melainkan fakta bahwa suami saya telah memihak Maya dengan begitu alami, begitu refleks. Seolah-olah yang perlu dibela dan dilindungi dalam cerita ini tidak pernah sekalipun adalah saya. Setelah Rian membentak saya karena urusan transfer uang ke Maya, saya tidak bertanya lagi. Bukan karena saya percaya penjelasannya, tapi karena saya mengerti satu hal dengan sangat jelas, jika seseorang sudah berniat menyembunyikan sesuatu, semakin kita bertanya, semakin mereka punya alasan untuk menutupinya lebih rapat. Ada kebenaran yang tidak bisa ditarik keluar dengan air mata atau pertengkaran. Untuk melihatnya, satu-satunya cara adalah diam dan mengamati dengan saksama. Dan benar saja, Tuhan sepertinya tidak membiarkan orang yang mulai sadar terus-menerus buta. Suatu sore di akhir pekan, Rian ada di rumah. Saya baru saja selesai menjemur pakaian di balkon, dan teringat ada lap yang tertinggal di ruang keluarga. Jadi saya kembali masuk untuk mengambilnya. Tepat saat melewati jendela kamar tidur, saya mendengar suara Maya sedang berbicara di telepon dari balkon apartemennya. Unit kami berada di gedung yang sama, hanya terpisah oleh satu ruang terbuka. Jika cuaca sedang tenang dan orang di seberang tidak berbisik, suaranya masih bisa terdengar samar. Awalnya saya tidak peduli, tapi kemudian saya berhenti ketika mendengar suaranya dengan jelas. Bukan lagi nada manis dan lemah lembut seperti biasanya, melainkan suara seseorang yang sedang kesal, marah, bahkan terdengar getir. Maya berbicara dengan cepat, seolah sudah lama memendamnya. Sudah kubilang, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menikah dengan Adi. Kamu pikir aku kurang kerjaan?
Siapa yang mau hidup dengan orang yang kadang waras kadang gila seperti itu setiap hari? Seluruh tubuh saya menegang. Tangan saya masih memegang lap, tapi telapaknya terasa dingin. Saya tidak berani bernapas kencang, hanya berdiri diam di sana seperti bayangan. Suara Maya terus berlanjut. Setiap kalimatnya seperti pisau yang mengupas lapisan-lapisan kamuflase yang selama ini ia kenakan. Saya tidak bisa mendengar semuanya dengan jelas karena angin mulai berembus dan ada suara kendaraan dari jalan. Tapi kalimat "kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah menikah dengan Adi" saja sudah cukup untuk membuat semua kecurigaan saya menjadi nyata. Ini bukan lagi perasaan curiga seorang istri. Ini adalah fakta. Fakta yang begitu kotor dan memalukan hingga saya ingin berlari ke seberang. Menampar wajahnya. Dan menuntut penjelasan. Tapi tidak, saya tetap diam. Mungkin karena selama ini saya sudah terlalu sering ditekan, jadi di saat seperti ini, alih-alih mengamuk, pikiran saya justru menjadi dingin sekali. Saat itulah, saya mengerti. Saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan ini. Entah saya membongkarnya sampai tuntas, atau seumur hidup saya akan terus dianggap bodoh oleh mereka. Malam itu saya tidak berkata apa-apa pada Rian. Saya tetap memasak, menyiapkan makan malam, bahkan bertanya apa dia mau tambah sup seperti istri normal pada umumnya. Tapi di kepala saya, kepingan-kepingan teka-teki mulai tersusun dengan sendirinya. Saya teringat pernikahan Adi dan Maya, teringat bisik-bisik kerabat hari itu. Teringat momen ketika Rian terdiam saat saya bertanya tentang masa lalunya. Dulu saya hanya merasa tidak nyaman. Sekarang saya sadar, keterdiamannya bukan karena terkejut, tapi karena tersentuh tepat di titik yang tidak ingin ia ungkit. Saya mulai diam-diam mencari tahu masa lalu suami saya, tanpa keributan, tanpa membuatnya curiga. Saya menelepon seorang sepupu dari pihak suami. Dengan alasan iseng bertanya kabar lama, lalu perlahan menyinggung masa lajang Rian. Awalnya ia mengelak, tapi setelah beberapa pancingan, ia akhirnya nyeletuk bahwa sebelum menikah dengan saya, Rian pernah sangat mencintai seorang gadis. Begitu dalam hingga seluruh keluarga mengira mereka pasti akan menikah, tapi kemudian tiba-tiba putus. Saya bertanya siapa gadis itu. Di seberang telepon hening beberapa detik, lalu ia menjawab sangat pelan, "Ya Maya itu, siapa lagi?" Meskipun hati saya sudah menduganya, tapi ketika mendengar konfirmasi dari orang lain, rasanya seperti ada sember air es yang diguyurkan ke tubuh saya. Ternyata hal yang selama ini coba saya sangkal adalah benar, bukan hanya kenal, bukan hanya sekadar suka, tapi pernah saling mencintai, begitu dalam hingga seluruh keluarga tahu. Saya duduk terdiam lama sekali setelah panggilan itu. Di hadapan saya, kipas angin masih berputar. Sup di dapur masih hangat. Semua di rumah ini masih normal seperti tidak terjadi apa-apa. Hanya hati saya yang tidak lagi normal. Sejak saat itu, saya melihat segalanya dengan kacamata yang berbeda. Dan semakin saya melihat, semakin saya merinding. Maya menikahi Adi bukan karena cinta, apalagi karena pasrah pada takdir seperti yang dipuji orang. Ia menikahi Adi karena ingin tetap berada di dalam keluarga ini. Ingin masuk ke dalam rumah di mana pria yang ia incar berada. Orang yang ingin ia dekati tidak pernah sekalipun suaminya, melainkan Rian. Memikirkan itu, bulu kuduk saya berdiri. Seorang wanita yang bisa memilih untuk menikahi adik dari pria yang ia cintai hanya agar bisa bertemu setiap hari, melihat wajahnya, dan mencari kesempatan untuk masuk ke dalam hidupnya, maka perasaan itu bukan lagi cinta. Itu adalah obsesi, keinginan untuk memiliki, sebuah perhitungan yang licik dan kotor. Tapi yang lebih membuat hati saya dingin adalah Rian sama sekali tidak memutuskannya. Jika ia tegas, jika ia benar-benar ingin menjaga rumah tangganya, Maya tidak akan bisa sendirian memainkan drama ini begitu lama. Sikapnya yang abu-abu, pembelaannya, uang yang ia kirim, pintu yang tertutup, tatapan yang penuh makna, semuanya menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Saya tidak lagi membiarkan diri saya terus-menerus bodoh. Sejak hari itu, saya mulai mengumpulkan bukti, bukan untuk melabrak, bukan juga untuk cemburu buta seperti perempuan di pasar. Saya melakukannya untuk menjaga kewarasan saya sendiri. Saya mencatat jam kedatangan Maya,
menyimpan bukti transfer Rian, memotret layar ponselnya saat menyala karena pesan masuk lalu buru-buru ia balikkan. Suatu hari saya bahkan menyalakan perekam suara di ponsel dan meletakkannya di rak di ruang keluarga, hanya untuk berjaga-jaga jika mereka mengatakan sesuatu yang tidak wajar, agar saya punya pembanding dan tidak lagi terjebak dalam pikiran apa aku hanya curiga berlebihan. Bahkan setelah beberapa kali menimbang, saya memasang sebuah kamera kecil di ruang keluarga. Jenis yang sangat ringkas, tersembunyi di sudut lemari hias. Tangan saya gemetar saat melakukannya. Pahit sekali rasanya. Perempuan mana yang mau mengubah rumahnya sendiri menjadi tempat untuk menjebak suami dan adik iparnya? Tapi saya tidak punya pilihan lain. Saya tahu persis, untuk menang, saya tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Harus ada sesuatu yang nyata, yang dingin, yang tidak bisa disangkal. Dan semua yang diam-diam saya siapkan itu akhirnya berujung pada pesan malam ini. Baris kalimat. Aku hamil, Mas. Kamu mau bagaimana? Ini bukan lagi tusukan pisau yang tiba-tiba. Ini adalah paku terakhir yang menutup semua pintu pembelaan. Setelah semua yang saya dengar, yang saya selidiki, yang saya rangkai sendiri, pesan itu adalah bukti paling nyata bahwa hubungan antara Rian dan Maya sudah melewati batas sejak lama. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkan mereka mengatakan pada saya sekali lagi bahwa saya hanya terlalu banyak pikiran. Pesan sudah terkirim, dan bukti sudah begitu nyata hingga tidak ada lagi jalan untuk menyangkal. Tapi saya tetap merasakan setiap detik yang berlalu di lobi apartemen terasa sepanjang sore di musim hujan. Saya berdiri bersembunyi di balik pilar dekat pintu kaca, mata tidak lepas dari halaman depan gedung. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Beberapa motor melintas, seorang kurir bergegas masuk ke lift. Suara tawa anak-anak dari taman bermain di sudut lobi masih terdengar riang. Hanya saya yang merasakan seluruh ruang dan waktu seolah melambat, begitu sesak hingga setiap tarikan napas terasa berat. Saat itulah saya baru mengerti, ternyata menunggu kebenaran terungkap jauh lebih menyakitkan daripada saat masih curiga. Curiga itu seperti disayat pisau sedikit demi sedikit, sedangkan menunggu seperti ini adalah berdiri diam, melihat orang lain berjalan ke arahmu membawa pisau, tanpa bisa menghindar. Saya tidak sering melihat jam, tapi di dalam hati saya menghitung setiap menit. 5 menit, 7 menit, 10 menit. Saya tidak tahu di mana Maya sekarang, apa yang ia pikirkan. Apa ia takut? Apa ia cemas? Atau di kepalanya saat ini hanya ada satu tujuan. Berlari menemui pria yang ia yakini sedang menunggunya di rumah. Membayangkannya saja sudah membuat tenggorokan saya tercekat. Sekitar 15 menit kemudian, sebuah taksi berwarna perak berhenti di depan lobi. Jantung saya berdebar begitu kencang, rasanya seperti bisa terdengar. Pintu mobil terbuka, dan yang turun memang Maya. Ia tidak berpakaian rapi seperti saat acara keluarga, tidak juga dengan penampilan lembut ala menantu baik-baik. Maya mengenakan daster berwarna pucat. Ditutupi jaket tipis, rambutnya digulung asal-asalan, wajahnya pucat, bibir terkatup rapat. Satu tangannya memegang tas. Tangan yang lain tanpa sadar diletakkan di perutnya. Cara berjalannya tergesa-gesa dan goyah, seperti orang yang pikirannya sedang kalut. Hanya dengan melihatnya saja, saya sudah tahu saya tidak salah. Jika yang mengirim pesan bukan Rian, jika di antara mereka tidak ada apa-apa, Maya tidak akan datang secepat ini. Ia tidak menelepon balik untuk konfirmasi, tidak ragu-ragu, tidak juga berpikir untuk menunggu. Ia begitu yakin yang mengirim pesan adalah Rian, dan keyakinan itulah yang menjadi pukulan telak bagi saya. Setelah membayar taksi, Maya langsung berjalan masuk ke lobi, kepala menunduk, langkahnya begitu cepat hingga nyaris menabrak seorang ibu yang menggendong anak. Ia bahkan tidak meminta maaf dengan benar, hanya bergumam pelan lalu berlalu. Saya berdiri tersembunyi, mencengkeram tas begitu erat hingga tangan saya sakit. Sebagian dari diri saya ingin keluar, menghadangnya, dan bertanya, "Kamu masih punya malu?" Tapi saya memaksa diri untuk tetap diam. Belum saatnya. Maya menekan tombol lift. Saya menunggu sejenak, lalu berjalan ke lift di sebelahnya. Gedung ini punya 2 lift yang berhadapan.
Jam segitu cukup sepi, jadi tidak sulit bagi saya untuk mengikutinya tanpa ketahuan. Pintu terbuka, ia masuk lebih dulu. Saya masuk ke lift di sebelahnya, berdiri di sudut, mata saya mengawasi melalui pantulan kaca di panel digital. Angka-angka menyala, berganti satu persatu. Lantai 3, 5, 7. Setiap lantai yang terlewati, dada saya terasa semakin sesak. Ketika pintu lift terbuka di lantai apartemen saya, Maya keluar dengan sangat cepat, hampir berlari. Saya mengikutinya beberapa langkah di belakang, berusaha agar suara sandal saya tidak terdengar. Koridor saat itu begitu sunyi, lampu di langit-langit memancarkan cahaya putih ke lantai keramik yang mengilap. Maya berhenti di depan pintu unit saya, hanya sedetik, ia tidak menekan bel, tidak mengetuk, tidak juga mengirim pesan lagi. Ia mengangkat tangannya dan menekan kata sandi. Saya berdiri mematung. 4 bunyi bip 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 terdengar sangat pelan, tapi bagi saya itu seperti suara sesuatu yang pecah di dalam kepala. Kata sandi pintu rumah saya. Rumah ini bukan rumah mertua, bukan rumah keluarga besar, tapi apartemen pribadi kami berdua. Tempat yang saya kira adalah ruang privasi terakhir kami. Tapi Maya membukanya dengan begitu lancar, tanpa ragu, tanpa mencoba-coba. Itu artinya ia sudah tahu kata sandinya sejak lama, dan jika sudah tahu, pasti ini bukan pertama kalinya ia masuk. Pintu terbuka. Maya menyelinap masuk lalu menutupnya kembali, tidak sampai rapat. Seolah ia sudah terbiasa untuk tidak menimbulkan suara. Saya mendekat, berdiri menempel di dinding di samping pintu. Dari dalam, suaranya terdengar, bergetar tapi cukup jelas. Mas Rian, aku datang. Kalimat itu membuat saya memejamkan mata sejenak. Tidak ada lagi cara untuk menipu diri sendiri. Tidak ada lagi kalimat kamu terlalu banyak pikiran yang bisa menyelamatkan mereka, semuanya sudah telanjang dan kejam. Di dalam hening selama 2 tarikan napas. Lalu saya mendengar suara sandal diseret di lantai. Pasti Rian baru keluar dari kamar mandi. Saya bisa membayangkan dengan jelas adegan itu. Rambutnya masih basah. Kaos belum ia kenakan dengan benar, tubuhnya masih menebarkan aroma sabun mandi yang sama seperti yang saya cium setiap malam. Dan benar seperti dugaan saya, suasana di dalam rumah terasa membeku. Tidak ada sapaan, tidak ada pura-pura terkejut, hanya keheningan singkat yang begitu pekat, hingga saya yang berdiri di luar bisa merasakannya. Saya tidak bisa melihat mereka saat itu, tapi saya tahu mereka sedang saling menatap. Tatapan yang tanpa kata pun sudah saling mengerti. Tatapan orang-orang yang sudah terlalu akrab, di mana kemunculan yang satu secara tiba-tiba sudah cukup bagi yang lain untuk paham alasannya. Justru keheningan itulah yang menelanjangi mereka lebih dari 100 pengakuan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu. Pintu terbuka perlahan. Ruang keluarga terang benderang. Di lantai masih ada beberapa tetes air dari rambut seseorang. Maya berdiri di dekat sofa, wajahnya pucat pasi, tangan masih memeluk tas di depan perutnya. Rian berdiri beberapa langkah darinya. Rambutnya memang masih basah, handuk masih tersampir di bahunya. Keduanya serentak menoleh ke arah saya. Saya melangkah masuk. Meletakkan tas di kursi. Lalu mengangkat kepala menatap lurus ke arah mereka. Tidak berteriak. Tidak menangis. Tidak juga gemetar. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, pelan dan dingin hingga saya sendiri merasa asing dengan suara saya. Lanjutkan saja. Anggap saya tidak ada. Suasana di ruangan itu membeku total. Maya pucat pasi, bibirnya bergetar tapi tidak ada kata yang keluar. Sedangkan Rian, ia seperti tercekik. Matanya membelalak, terbata-bata, baru bisa mengucapkan satu kalimat. Anissa. Kenapa kamu pulang cepat? Tepat di saat itu, saya tahu semua topeng terakhir sudah jatuh. Rian menanyakan pertanyaan itu, dan seluruh ruangan kembali hening. Saya menatapnya, lalu menatap Maya. Jika ini terjadi dulu, mungkin saya akan menangis, gemetar, dan bertanya dengan putus asa apa kesalahan saya hingga diperlakukan seperti ini. Tapi saat ini, semua rasa sakit di dalam diri saya sepertinya sudah melewati ambang batas keributan. Semuanya mengendap,
mendingin, dan hanya menyisakan ketajaman yang membuat ngeri. Saya melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, mata tidak lepas dari Maya. Ia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi, kedua tangan mencengkeram tas seolah jika dilepaskan ia akan rubuh. Saya bersuara. Setiap kata perlahan tapi sekeras batu. Bicara. Janin itu milik siapa? Maya membuka mulut, matanya berkedip-kedip, seperti orang yang sedang panik mencari kalimat yang tepat untuk menyelamatkan diri. Tapi sebelum ia sempat bersuara, Rian sudah menyela. Ia maju selangkah, seperti refleks ingin melindungi Maya. Anissa, tenang dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mendengar itu, saya tertawa. Tawa singkat yang begitu getir hingga saya sendiri merasakan pahit di ujung lidah. Tidak seperti yang kupikirkan? Saya mengulang, mata menatap lurus wajahnya. Jadi, kalian berdua berdiri di rumahku, tadi dia memanggil namamu langsung, masuk tanpa mengetuk pintu, membuka dengan kata sandi seolah ini rumahnya sendiri. Itu untuk apa? Main drama? Rian terdiam. Wajahnya berubah cepat, dari pucat menjadi kaku. Saya tahu ia sedang berusaha keras merangkai sebuah cerita agar situasi ini tidak terlihat terlalu kotor. Tapi semakin melihatnya seperti itu, saya semakin merasa jijik. Selama ini, saya hidup dengan pria seperti ini. Pria yang bahkan saat tertangkap basah pun masih bisa membuka mulut dan berkata, "Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Saat itu, Maya tiba-tiba berlutut. Ia jatuh tersungkur di tengah ruang keluarga, air mata bercucuran, suaranya tercekat. "Mbak, Mbak, tolong dengarkan aku dulu, aku minta maaf." Saya sedikit terkejut. Bukan karena kasihan, tapi karena caranya berlutut begitu cepat. Tangisannya begitu meyakinkan. Tepat seperti seseorang yang sudah terbiasa menggunakan air mata sebagai jalan pintas. Saya menatapnya beberapa detik. Maya memang cantik, tahu cara melembutkan suara. Punya aura rapuh yang mudah membuat pria luluh. Tapi saat ini, jika dilihat lebih teliti, air matanya bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata dari seseorang yang terpojok. Saya berkata dengan dingin, "Minta maaf untuk apa? Karena tidak sengaja mengirim pesan ke suamiku bilang kamu hamil? Tidak sengaja langsung datang ke sini begitu dapat balasan? Tidak sengaja tahu kata sandi rumahku? Kamu pikir aku ini bodoh?" Maya memeluk perutnya, menangis sesenggukan. "Aku benar-benar tidak mau begini. Tidak mau." Saya memotongnya, setiap kata keluar setajam pisau. Tidak mau tapi tetap naik ke tempat tidur suamiku? Tidak mau tapi tetap diam-diam berhubungan di belakangku? Kamu mengucapkan kalimat itu tanpa merasa malu? Mungkin karena suara saya yang sedingin es? Rian mulai kehilangan ketenangannya. Ia berteriak. Suaranya menggeram. "Anissa, bicara yang sopan." "Sopan?" Saya langsung menoleh padanya. Dua kata itu saja sudah seperti menyiram bensin ke api yang selama ini terpendam. Saya mendekatinya selangkah, begitu dekat hingga saya bisa melihat tetesan air di rambutnya yang belum kering. "Kamu bilang aku harus sopan?" Saya menekan setiap kata. "Yang tidur dengan adik iparnya sendiri di belakang istri itu kamu. Yang membawa selingkuhan ke rumah sendiri itu kamu. Yang membiarkanku ditipu seperti orang bodoh selama ini juga kamu. Tapi sekarang, yang harus sopan itu aku?" Rian membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menghindar lagi. Saya menunjuk lurus ke arah Maya lalu menatap tajam ke arahnya. "Kamu membelanya sampai segitunya. Kalau begitu katakan saja. Anak di dalam perutnya itu anakmu, bukan?" Begitu pertanyaan itu selesai, seluruh udara di ruangan seolah tersedot habis. Maya mengangkat kepalanya dengan kaget. Rian berdiri mematung, matanya berkedip cepat, lalu ia memalingkan muka, tidak berani menatap lurus ke arah saya. Hanya sekejap. Tapi gerakan menghindar itu sudah memberi saya jawaban yang lebih jelas dari pengakuan manapun. Jika ia tidak bersalah, ia akan murka, akan menyangkal, akan memukul meja dan memaki saya. Tapi tidak, ia diam. Keheningan seorang pengecut, kotor, dan penuh dosa. Kepala saya terasa pening, tapi hati saya dingin membeku. Ternyata di titik ini,
Yang membunuh saya bukan lagi kecurigaan, melainkan kepastian. Maya tiba-tiba menangis lebih keras, membungkukkan badan, satu tangan memeluk perut, satu tangan menumpu di lantai. Aku tidak mau begini. Sungguh tidak mau. Ia terisak-isak. Suaranya bergetar dan cepat. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Aku tidak bisa melepaskan dia. Saya berhenti bernapas sejenak. Tidak bisa melepaskan dia. Kalimat itu menggema di tengah ruangan yang terang, di tengah aroma sabun mandi yang masih melekat di tubuh suami saya, di tengah pemandangan memalukan yang sedang saya saksikan. Dan itu mengkonfirmasi segalanya. Tanpa perlu tes DNA. Tanpa perlu pesan lainnya. Kalimat itu saja sudah cukup untuk menelanjangi mereka berdua. Saya menatap Maya, lalu menatap Rian. Yang satu berlutut di kaki saya, menangis seperti korban. Yang satu berdiri di hadapan saya, punggungnya tegak tapi tatapannya sudah kalut. Tiba-tiba saya merasa sangat ingin tertawa. 6 tahun pernikahan saya ternyata hancur oleh dua orang yang sedang berdiri di ruang keluarga ini. Satu orang yang begitu tidak tahu malu hingga menikahi adik dari mantan kekasihnya hanya untuk bisa dekat. Satu lagi yang begitu pengecut hingga berselingkuh tapi setiap hari masih berpura-pura menjadi suami yang baik. Saya menarik napas sangat perlahan, lalu melontarkan satu kalimat pelan, tapi cukup dingin untuk membuat keduanya terdiam. Akhirnya, kalian berdua menunjukkan betapa bodohnya aku selama ini. Baru saja saya selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu depan. Seperti ada seseorang yang tidak lagi sabar mengetuk, melainkan langsung mendorong pintu dengan kasar. Saya, Rian, dan Maya serentak menoleh kaget. Dan detik berikutnya, Adi sudah berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam, mata menyala, napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja berlari ke sini, dengan seluruh amarah dan kebencian yang terpendam. Begitu Maya melihat suaminya, wajahnya semakin pucat. Ia refleks mundur setengah langkah, tangan memeluk perutnya lebih erat. Rian membeku, kepanikan di wajahnya kali ini tidak bisa lagi disembunyikan. Sebelum saya sempat bertanya-tanya kenapa Adi bisa datang di saat seperti ini, ia sudah menggeram, setiap kata keluar dari sela-sela giginya. Aku sudah tahu semuanya. Kalian pikir bisa selamanya membohongiku? Kalimat itu jatuh di tengah ruangan seperti batu besar yang dilempar ke permukaan air yang tenang, menciptakan gelombang kejut. Bukan hanya karena kemunculan Adi, tapi karena nada bicaranya saat ini benar-benar berbeda dari citra labil dan linglung yang selama ini digambarkan oleh keluarga suami saya. Tidak ada tatapan kosong, tidak ada kebingungan, tidak ada kata-kata terbata-bata. Di hadapan saya saat ini adalah seorang Adi yang begitu sadar hingga membuat merinding. Rian yang pertama bereaksi. Tapi reaksinya bukan gembira karena adiknya datang, bukan juga sekadar terkejut. Wajahnya menjadi pucat pasi, suaranya goyah. Adi, kamu kesini mau apa? Adi tertawa. Tawa singkat, kering, dan penuh cemooh. Ia melangkah lebih jauh ke dalam. Pintu di belakangnya tertutup dengan bunyi klik yang pelan, tapi terdengar seperti kunci yang mengunci semua jalan keluar bagi 3 orang di dalam ruangan. Aku kesini mau apa? Adi mengulang, mata menatap lurus ke arah Rian. Aku kesini untuk melihat sampai kapan kalian berdua mau memainkan drama murahan ini. Maya terisak, maju selangkah, suaranya gemetar. Adi, jangan begini. Dengarkan aku dulu. Tapi Adi tidak menatap istrinya. Matanya hanya tertancap pada Rian, seolah pria di hadapannya bukan lagi kakaknya, melainkan musuh bebuyutan. Lalu tiba-tiba, Adi mengeluarkan setumpuk kertas yang terlipat dari sakunya dan melemparkannya ke meja. Kertas itu terbuka, meluncur di atas permukaan kaca dan berhenti tepat di depan mata saya. Saya menunduk. Di bagian atas kertas itu, tercetak tebal nama sebuah klinik kandungan. Di bawahnya ada informasi tentang sampel tes, usia kehamilan, dan kode rekam medis. Dan di bagian kesimpulan, mata saya terpaku lama pada sebuah angka yang seolah merobek pikiran saya. Probabilitas hubungan darah ayah-anak, 99,98%. Saya tidak ingat apakah saya masih bernapas saat itu. Seluruh tubuh saya dingin.
Meskipun hati saya sudah tahu, sudah melihat, sudah mendengar, dan sudah merangkai sendiri semua kepingan kotor itu, tapi ketika buktinya tersaji dalam bentuk kertas putih dengan tinta hitam, sebuah kesimpulan dingin tanpa emosi, rasanya seperti ada palu yang baru saja menghantam dada saya. Anak di dalam perut Maya benar-benar anak Rian. Ini bukan lagi dugaan, bukan lagi pertengkaran suami istri, tapi sebuah fakta yang bisa dipegang. Rian maju. Wajahnya menegang. Siapa yang suruh kamu melakukan ini? Ia menggeram, suaranya campuran antara panik dan marah. Kamu dapat sampel dari mana? Siapa yang menyuruhmu? Adi menatapnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang getir dan menyakitkan. Kamu pikir aku benar-benar bodoh? Adi mengucapkan setiap kata dengan mantap hingga membuat ngeri. Kamu pikir karena aku pernah kambuh beberapa kali, seumur hidupku aku hanya akan jadi orang gila yang bisa kalian kendalikan? Aku pura-pura gila hanya untuk melihat sampai kapan kalian akan berakting. Maya, seperti kehilangan seluruh tenaganya, terduduk lemas di sofa, air mata mengalir deras. Bukan begitu, Adi. Jangan bicara seperti itu. Ia terbata-bata lalu tiba-tiba berdiri, menerjang ke arah suaminya. Kedua tangan mencengkeram lengan Adi seolah ingin menahan sesuatu. Aku tahu aku salah, tapi dengarkan penjelasanku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Adi menyentakkan tangannya dengan kasar, begitu keras hingga Maya terhuyung nyaris jatuh. Suara Adi tidak keras, tapi dinginnya menusuk tulang. Tidak seperti yang kupikirkan? Jadi bagaimana? Kamu menikahiku hanya untuk bisa naik ke tempat tidur kakakku, begitu? Pertanyaan itu seperti sabetan pedang yang merobek lapisan pertahanan terakhir. Maya melotot, menangis sambil menggelengkan kepala. Tapi gelengan kepalanya saat ini begitu lemah dan tak berarti. Aku tidak sengaja. Bisiknya. Mendengar itu saya hanya bisa tersenyum kecut. Sampai di titik ini pun, wanita itu hanya bisa berpegangan pada satu kalimat, tidak sengaja. Seolah semua pengkhianatan, kebohongan, dan perhitungan bisa dihapus hanya dengan beberapa tetes air mata. Rian melangkah maju, mungkin berniat menenangkan situasi, tapi Adi sudah lebih dulu menoleh padanya. Tatapan Adi saat itu tidak lagi seperti seorang adik pada kakaknya. Itu adalah tatapan seseorang yang ditikam dari belakang oleh darah dagingnya sendiri. Dan kamu? Adi menggeram. Kamu menyebut dirimu kakakku? Kamu menasihatiku untuk menjaga keluarga, untuk sabar menghadapi ibu, untuk menyayangi istri, tapi kamu tidur dengan istriku sendiri. Apa kamu ini masih manusia? Rian membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Saya belum pernah melihatnya selemah itu. Pria yang pernah membentakku untuk sopan, yang dengan tenang bilang aku terlalu banyak pikiran, kini berdiri di tengah ruang keluarga, di hadapan istri dan adiknya, wajahnya hanya menyisakan rasa malu dan panik. Saya berdiri diam, tidak lagi ikut campur. Karena saya tahu, sejak Adi melangkah masuk ke ruangan ini, drama yang dimainkan Rian dan Maya selama ini sudah tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Lapisan demi lapisan topeng sedang dirobek tepat di depan mata saya, begitu cepat hingga mereka sendiri tidak sempat menutupinya. Dan di tengah kekacauan yang meledak ini, saya tahu satu hal. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa kembali berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Saya pikir itu adalah puncaknya. Seorang suami yang berkhianat, seorang adik ipar yang hamil dengan kakak iparnya, seorang adik yang pura-pura gila untuk mengawasi istrinya. Itu saja sudah cukup kotor untuk menghancurkan sebuah keluarga. Tapi tidak. Adi berdiri di sana, mata masih menyala, tapi suaranya menjadi dingin dan jernih. Tiba-tiba ia menoleh ke arah saya. Mbak pikir kehamilan ini karena cinta? Ia tertawa sinis, sudut bibirnya bergetar menahan getir. Bukan. Ini rencana. Saya tertegun. Bukan hanya saya, Rian pun terkejut dan mengangkat kepala menatap adiknya. Wajah Maya terlihat jelas memucat. Ia maju selangkah, suaranya goyah. Adi, diam. Tapi Adi tidak diam. Mungkin semua amarah dan rasa malu yang terpendam selama ini membuatnya tidak ingin lagi menjaga harga diri siapapun. Ia menatap lekat-lekat Maya, setiap katanya jatuh seberat timah,
Kamu takut? Kenapa tidak biarkan aku melanjutkan? Atau karena kalau Mbak Anissa tahu semuanya, rencana kalian berdua akan hancur berantakan? Punggung saya terasa dingin. Rencana. Sampai saat itu saya baru sadar, di tengah rasa sakit karena dikhianati, saya masih terlalu naif. Saya hanya berpikir tentang cinta lama, tentang nafsu, tentang perselingkuhan. Tapi tatapan Adi saat ini memberitahu saya, di balik kehamilan itu ada sesuatu yang jauh lebih busuk. Adi menoleh ke arah saya, suaranya merendah tapi jelas. Mbak ingat kan? Apartemen ini atas nama Mbak? Saya menatapnya, tenggorokan terasa kering. Tentu saja aku ingat. Adi tersenyum getir. Karena itulah yang dia incar sejak awal. Maya berteriak. Suaranya melengking tajam. Kamu mengarang. Tapi Adi tidak lagi memedulikan istrinya. Ia hanya menatap saya, seolah sedang mencoba menarik saya keluar dari keterkejutan terakhir. Coba Mbak pikir. Kenapa selama ini dia terus menempel di keluarga ini? Kenapa berkali-kali dia mendorong Mas Rian untuk ikut campur urusan rumah tangga dan surat-surat? Kenapa setiap kali ibu menyinggung soal harta, matanya langsung berbinar? Saya membeku. Ada hal-hal yang saat terjadi terasa biasa saja, tapi baru ketika dirangkai oleh orang lain, terasa begitu mengerikan. Benar, sudah tidak terhitung berapa kali Rian menyinggung soal balik nama apartemen. Ia bilang, kalau pria yang atas nama, akan lebih mudah untuk pinjam modal usaha. Lalu ia bilang, kalau atas nama berdua, nanti tidak akan repot. Pernah ia bahkan marah karena saya menolak, mengatakan saya terlalu kaku dan tidak memikirkan suami. Saat itu saya hanya berpikir ia gengsi dan ingin memegang kendali. Saya tidak setuju, tapi tidak pernah curiga lebih jauh. Apartemen ini adalah peninggalan orang tua saya sebelum mereka meninggal, satu-satunya hal yang saya pegang teguh. Saya pikir dengan berhati-hati saja sudah cukup, tidak menyangka kehati-hatian itu tanpa sengaja telah menghalangi jebakan yang mereka siapkan. Saya menoleh ke arah Rian. Ia berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Untuk pertama kalinya, saya melihat di wajahnya bukan hanya kepanikan, tapi juga sesuatu yang mirip pencerahan yang menyakitkan. Adi melanjutkan, suaranya semakin tajam. Dia mempertahankan janin ini bukan karena cinta, bukan juga karena merasa bersalah padaku. Dia mau menggunakan anak ini untuk memaksa Mas Rian menceraikan Mbak. Begitu Mbak cerai, pikiran kacau. Ditambah ibu ikut membela. Pasti ada cara untuk perlahan-lahan menekan Mbak melepaskan apartemen ini. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Setiap kalimatnya seolah mengupas habis lapisan terluar dari apa yang disebut cinta yang selama ini digunakan Maya sebagai pembelaan. Ternyata yang ia inginkan bukan hanya Rian. Ia menginginkan posisi saya, rumah saya, hidup saya. Maya tiba-tiba tertawa. Tidak lagi menangis, tidak juga dengan ekspresi memelas. Ia berdiri tegak, menyeka air mata dengan punggung tangannya, rambutnya yang acak-acakan membingkai wajahnya. Wajahnya saat itu begitu bengis dan mengerikan hingga saya nyaris tidak mengenali adik ipar yang selama ini selalu berbicara lembut. Benar, ia hampir berteriak. Kalau benar memang kenapa? Seisi ruangan hening. Maya langsung menoleh ke arah saya, mata merah menyala, setiap kata keluar seolah sudah terpendam lama. Aku mencintainya, memang kenapa? Aku tidak terima, memang kenapa? Kamu pikir kamu lebih baik dariku di mana? Kalau bukan karena kamu datang, yang menikah dengannya seharusnya aku. Saya menatapnya tanpa berkedip. Saat itu, di hadapan saya bukan lagi seorang wanita malang yang tersesat. Saya hanya melihat seseorang yang telah membiarkan rasa iri dan keserakahan mengubahnya menjadi makhluk yang tidak tahu malu dan jahat. Maya menunjuk lurus ke wajah saya. Suaranya bergetar karena marah. Kamu punya apa yang lebih dariku? Kamu hanya lebih beruntung. Orang tuamu meninggalkan rumah untukmu, kamu dengan mudah duduk di sini sebagai istri sah. Lalu aku harus hidup dengan orang yang kadang waras kadang gila, setiap hari melihat pria yang kucintai di depan mata tapi tidak bisa kusentuh. Kamu suruh aku terima begitu saja? Saya mengepalkan tangan hingga terasa sakit. Jadi karena itu kamu menikahi adiknya untuk bisa dekat dengannya, lalu tidur dengannya di belakangku, hamil,
dan berencana merebut rumahku, kamu merasa dirimu sangat malang? Maya menggigit bibir, matanya melotot. Setidaknya aku berani hidup untuk apa yang kuinginkan. Sedangkan kamu hidup nyaman di atas penderitaan orang lain dan merasa dirimu menang. Begitu kalimat itu selesai, Rian seolah tersadar. Ia menoleh tajam ke arah Maya, suaranya serak. Maya, kamu, apa katamu? Dari awal kamu mendekatiku karena apartemen ini? Maya terdiam sekejap. Mungkin ia sendiri tidak menyangka terpojok hingga menumpahkan semuanya. Tapi hanya sedetik, ia kembali menyeringai. Senyum yang getir dan menantang. Memangnya kamu pikir aku mengharapkan apa lagi darimu? Laki-laki yang 6 tahun hidup dengan istri tapi masih diam-diam berhubungan dengan mantan, apa yang bisa dipercaya? Kalau bukan karena rumah ini, kamu pikir aku sebodoh itu mempertahankan janin ini untuk mengikat diriku? Kalimat itu seperti tamparan telak di wajah Rian. Saya melihatnya mundur selangkah, mata terbelalak, wajahnya kosong seperti orang yang baru saja kehilangan semua ilusinya. Ia pikir ia sedang menghidupkan kembali cinta lama, ia pikir Maya rela melakukan apa saja demi cinta. Ternyata sampai di titik ini pun, cinta itu hanyalah bagian dari sebuah jebakan. Saya berdiri diam menyaksikan mereka berdua. Satu orang yang baru saja mengkhianati saya, satu lagi yang ingin merampas hidup saya. Dan sekarang, di tengah ruangan ini, mereka saling menelanjangi satu sama lain. Saat itulah saya baru mengerti. Janin di dalam perut Maya bukan hanya hasil dari hubungan gelap. Itu adalah kartu truf. Sebuah kail. Langkah terakhir dari sebuah perhitungan yang sudah direncanakan. Dan pukulan paling menyakitkan bukanlah saya dikhianati, melainkan kenyataan bahwa semuanya jauh lebih kotor dan lebih dalam dari yang pernah saya bayangkan. Saya terdiam selama beberapa detik. Bukan karena tidak punya kata-kata, tapi karena saya tiba-tiba merasa semua yang terjadi di hadapan saya begitu kotor sekaligus begitu konyol, hingga jika saya tidak menahan diri, mungkin saya akan tertawa terbahak-bahak. Seorang pria mengkhianati istrinya, lalu di saat terakhir baru sadar dirinya juga hanya sebuah pion. Seorang wanita menginjak-injak norma demi masuk ke rumah orang lain, kini justru ditinggalkan oleh orang yang ia andalkan. Dan saya, yang ditipu selama bertahun-tahun, pada akhirnya menjadi orang yang paling sadar di tengah kekacauan ini. Saya mengangkat kepala, lalu tiba-tiba bertepuk tangan sekali, lalu sekali lagi. Suara tepukan itu terdengar kering di tengah ruangan yang sunyi senyap. Saya menatap satu persatu wajah di hadapan saya. Suara saya tenang dan dingin hingga saya sendiri merasa asing. Hebat. Benar-benar sebuah drama yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sayang sekali baru hari ini tirainya ditutup. Maya, yang sedang terengah-engah, mendengar itu dan langsung menoleh. Matanya masih merah, tapi tidak ada lagi ekspresi memelas. Rian berdiri mematung, kedua tangan terkulai lemas di sisi tubuh, seperti orang yang baru saja ditelanjangi semua topengnya. Saya menatapnya lama. Pria yang pernah berbagi bantal dengan saya, pernah makan semeja dengan saya, pernah duduk di rumah ini dan menasihati saya tentang keluarga, tanggung jawab, dan kepercayaan. Ternyata semua itu hanyalah cangkang kosong. Saya melangkah mendekat, berhenti tepat satu lengan darinya. Kamu mengkhianatiku demi dia, saya berkata perlahan, setiap kata begitu jelas. Sekarang, apa rasanya sepadan? Rian mengerjapkan mata, bibirnya bergetar. Akhirnya ia berhasil mengeluarkan beberapa kata terbata-bata. Aku tidak tahu dia punya rencana seperti itu. Saya tertawa. Bukan lagi tawa getir, tapi tawa yang dingin. Tidak tahu? Saya mengulang, mata tidak lepas darinya. Atau kamu tidak mau tahu? Kamu tidur dengannya, kamu menyembunyikannya dariku. Kamu mengirim uang untuknya, kamu membiarkannya bebas keluar masuk rumah ini. Apa saja yang kamu janjikan padanya? Aku tidak perlu tahu semuanya. Tapi sampai di titik ini, kamu masih berdiri di sini dan bilang tidak tahu? Kamu pikir aku masih bisa percaya satu kata pun darimu? Rian tercekat. Saya bisa melihat dengan jelas keringat mulai membasahi pelipisnya, padahal AC di ruangan ini menyala.
Wibawa dan ketenangan yang selama ini ia gunakan untuk menepis semua kecurigaan saya kini lenyap tak bersisa. Di hadapan saya hanyalah seorang pengecut yang sedang mencoba berpegangan pada pembelaan terakhirnya. Maya, mendengar itu, sepertinya tidak tahan lagi. Ia maju selangkah, mata terpaku pada Rian, suaranya hampir berteriak. Mas Rian, bicara. Kamu kan mencintaiku. Kamu bilang kamu tidak pernah melupakanku. Bicara. Seluruh ruangan kembali bergejolak karena kalimat itu. Saya menatap lurus ke arah Rian. Ini adalah saatnya. Jika ia maju, jika ia membela Maya seperti yang sering ia lakukan, setidaknya saya tidak akan merasa terlalu jijik karena itu sesuai dengan wajah aslinya. Tapi tidak. Ia diam. Tidak hanya diam, ia bahkan mundur selangkah dengan sangat pelan, seperti refleks ingin menjauh dari Maya. Hanya dengan satu langkah mundur itu saja, wajah Maya langsung berubah. Saya bisa melihat dengan jelas keterkejutan, lalu rasa malu, lalu kemarahan yang meluap di matanya. Adi, yang berdiri di dekat situ, tertawa sinis. Tawa yang tidak ceria, hanya penuh sarkasme dan kepahitan. Ia melipat tangan di dada, menatap istrinya seperti melihat orang asing. Lihat kan? Kata Adi. Suaranya serak tapi tajam. Kamu itu cuma pilihan sementara. Begitu menyangkut uang, rumah, dan tanggung jawab, kamu itu apa di matanya? Maya menoleh tajam ke suaminya, lalu kembali ke Rian. Kedua tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak, ia menggelengkan kepala terus-menerus. Tidak mungkin. Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Kalimat pertamanya masih bergetar, kalimat berikutnya sudah menjadi teriakan. Aku bersamamu selama ini, aku menanggung begitu banyak hal, aku hamil anakmu. Kamu tidak bisa membuangku begitu saja. Ia berkata sambil menerjang hendak meraih tangan Rian, tapi Rian menghindar jauh ke belakang. Gerakan menghindar itu seperti pisau yang menusuk lurus ke sisa harga diri Maya. Ia berhenti, rambut acak-acakan, wajah basah oleh air mata, tapi matanya menyala karena amarah. Saat itulah saya tahu wanita ini sudah benar-benar kehilangan kendali, dan saat itu juga, saya merasa sudah cukup. Saya tidak mau lagi mendengar pembelaan, tidak mau lagi melihat mereka saling serang dengan perasaan kotor mereka. Saya merogoh saku, mengeluarkan ponsel. Ketiganya serentak menoleh ke arah saya. Saya membuka kunci layar dengan sangat perlahan. Tenang hingga terasa dingin. Lalu membuka folder yang sudah saya siapkan. Pertama adalah tangkapan layar pesan-pesan ambigu dari Maya untuk Rian. Berikutnya adalah riwayat transfer. Lalu rekaman suara singkat di ruang keluarga, di mana Maya pernah berdiri sangat dekat dengannya dengan suara yang dibuat-buat manja, dan Rian menanggapinya dengan nada yang selama 6 tahun ini belum pernah saya dengar. Terakhir, saya memutar video dari kamera kecil di rak buku. Layar menampilkan dengan jelas adegan Maya masuk ke rumah saat saya tidak ada. Adegan mereka berdiri terlalu dekat di ruang keluarga. Keheningan dan tatapan mata yang selama ini jika saya pertanyakan, selalu dijawab dengan dua kata, terlalu banyak pikiran. Adi menggertakkan rahangnya. Maya mundur perlahan. Mata terpaku pada layar seolah melihat vonisnya sendiri. Dan Rian? Ia hampir tidak bisa berdiri lagi. Tanpa perlu melihat lebih jauh, saya tahu ia mengerti satu hal, sejak saat ini, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Saya mematikan layar, menggenggam ponsel di tangan, lalu mengangkat kepala menatap mereka satu persatu. Suara saya sangat pelan, sangat jelas, tidak keras tapi cukup membuat tidak ada yang berani menyela. Semua ini sudah cukup untuk mengakhiri segalanya. Setelah mengatakan itu, saya merasakan di dalam diri saya bukan lagi badai seperti saat berdiri di lobi. Yang tersisa hanyalah sebuah ruang hampa yang dingin dan luas. Dan di tengah kehampaan itu, saya tahu persis, pernikahan ini, keluarga palsu ini, dan semua pengkhianatan kotor mereka, sejak saat ini tidak punya jalan untuk kembali. Setelah saya mengucapkan kalimat itu, seluruh ruangan kembali hening. Keheningan yang begitu berat, seolah setelah semua lapisan kebohongan dirobek, tidak ada lagi yang punya muka untuk mengucapkan sepatah kata pun.
Saya berdiri tegak menatap 3 orang di hadapan saya, lalu perlahan berjalan ke sebuah lemari kecil di samping meja kerja. Di laci paling bawah, saya sudah menyiapkan sesuatu sejak beberapa hari yang lalu, ketika kecurigaan saya sudah begitu besar hingga saya tidak bisa tidur nyenyak, saya mengeluarkan setumpuk kertas. Kembali ke meja, dan meletakkannya di hadapan Rian. Lembar paling atas adalah surat gugatan cerai. Semuanya sudah saya siapkan sejak sore, hanya menunggu momen yang saya tahu pasti akan datang. Saya meletakkannya dengan sangat pelan, tapi suara kertas yang menyentuh permukaan kaca tetap membuat Maya terlonyak. Rian menatap lekat-lekat surat itu seolah melihat benda yang begitu asing dan menakutkan. Saya bersuara, tidak keras tapi begitu tegas hingga setiap kata seolah menancap di tengah ruang keluarga. Tanda tangani. Aku tidak butuh penjelasan lagi. Rian mengangkat kepala menatap saya. Di matanya saat itu tidak ada lagi pembelaan, melainkan kepanikan yang sesungguhnya. Mungkin baru saat saya mengeluarkan surat cerai, ia benar-benar percaya bahwa segalanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Suaranya goyah. Anissa, tenang dulu. Beri aku kesempatan menjelaskan. Saya langsung memotongnya. Kesempatan sudah kuberikan selama 6 tahun. Seluruh tubuh Rian menegang. Saya menatap lurus ke arahnya, tidak menghindar, tidak juga menyisakan sedikitpun kelembutan. 6 tahun menjadi istrimu, aku mempercayaimu, bersabar untukmu, mendengarkanmu bilang aku terlalu banyak pikiran, mendengarkanmu bilang jangan dibesar-besarkan, mendengarkanmu bilang dia hanya adik ipar. Bertahun-tahun, berkali-kali. Jika itu semua belum cukup sebagai kesempatan, lalu kesempatan seperti apa lagi yang kamu mau? Sampai kamu membawa selingkuhanmu ke rumah, sampai dia hamil dan duduk di kepalaku, baru itu cukup? Rian membuka mulut, tapi akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Saya tahu saat ini ia tidak lagi punya kata-kata yang bisa dipegang. Semuanya sudah hancur sampai ke akarnya. Saya menoleh ke arah Maya. Ia berdiri di dekat sofa, kedua tangan memeluk perut, wajahnya pucat, mata masih merah tapi tatapannya sudah berbeda. Tidak ada lagi tantangan, tidak juga akting menangis sebagai korban. Di hadapan kenyataan, di hadapan surat cerai yang tergeletak di meja, ia akhirnya sadar bahwa drama yang ia mainkan selama ini sudah sampai di babak akhir yang tidak bisa diubah. Saya menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata dengan sangat perlahan, "Dan kamu, janin itu mau kamu pertahankan atau tidak? Lahir atau tidak? Mulai sekarang bukan urusanku. Jangan menatapku seolah aku harus kasihan padamu. Yang mendorong dirimu sampai ke titik ini adalah kamu sendiri, bukan aku." Maya menggigit bibir, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini saya tidak lagi merasa terganggu. Saya hanya merasa lelah. Lelah dengan tipe orang yang berbuat salah tapi selalu ingin dunia melihatnya dengan tatapan iba. Adi, yang bersandar di kursi, mendengar itu dan tertawa singkat. Kering dan tajam. "Kamu pikir kamu menang?" Ia menatap istrinya, sorot matanya sedingin es. "Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi." Kalimat itu seperti tamparan terakhir di wajah Maya. Saya melihat dengan jelas bahunya bergetar. Wanita yang pernah berpikir ia memegang segalanya cinta lama, janin, hingga rumah ini kini berdiri di tengah ruang keluarga tanpa bisa berpegangan pada apapun, Rian tidak berani mengakuinya. Adi sudah menelanjanginya, dan saya sudah meletakkan surat cerai. Artinya, posisi yang ia impikan untuk direbut, baru saja saya hancurkan dengan cara yang berbeda. Bukan karena saya kalah dan pergi, tapi karena saya secara aktif memotong mereka berdua dari hidup saya. Saya mengambil gantungan kunci dari meja. Di situ ada kunci pintu utama, kunci gerbang, dan kartu akses gedung yang biasa Rian gunakan. Saya meletakkannya dengan keras di hadapan Rian. Suara logam beradu dengan kaca terdengar sangat jelas, sangat dingin. "Rumah ini milikku," saya berkata. "Mulai hari ini, kamu dan dia, keluar." Rian seolah tidak percaya. Ia menatap gantungan kunci itu lalu menatap saya, mata terbelalak. Kamu mengusirku?" Saya menatap lurus ke arahnya. Jika ini beberapa bulan yang lalu, mungkin pertanyaan itu saja sudah cukup membuat hati saya sesak, tapi sekarang tidak.
Saya begitu tenang hingga saya sendiri merasa asik. Tidak, jawab saya. Aku tidak mengusirmu. Aku hanya mengembalikanmu ke posisimu yang sebenarnya. Ia mengerjapkan mata, seolah tidak mengerti. Saya menekan setiap kata dengan jelas, tanpa menaikkan suara, tapi cukup untuk menancap di wajahnya. Orang luar. 3 kata itu baru saja selesai, wajah Rian pucat pasi. Mungkin saat itulah ia baru mengerti. Kehilangan terbesarnya bukanlah rumah, bukanlah surat cerai, melainkan sejak saat ini, di mata saya, ia bukan lagi suami, bukan lagi kerabat, bahkan bukan lagi bagian dari hidup ini. Hanya orang luar yang pernah masuk, menghancurkan segalanya, dan sekarang harus keluar. Maya berdiri membeku. Adi memalingkan muka, bahunya menegang seolah sedang menelan sesuatu yang besar. Dan saya, setelah selesai bicara, tanpa menunggu kata-kata lagi, berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Saya menarik koper, membuka lemari, mengambil beberapa set pakaian dan dokumen penting. Saya tidak mengamuk, tidak melempar barang, tidak memaki. Karena di titik ini, saya tidak lagi butuh suara keras untuk membuktikan rasa sakit saya. Justru keheninganlah yang membuat rumah ini terasa paling menakutkan. Dari luar, saya masih bisa mendengar napas mereka yang terengah-engah. Suara kursi digeser, isakan pelan Maya. Suara Rian memanggil nama saya dengan sangat pelan tapi tidak berani masuk. Semua bercampur menjadi suara kekacauan yang sesak dan menyedihkan. Tapi saya tidak menoleh. Karena saya tahu persis, sejak saat ini, ruangan di luar sana bukan lagi tempat kebahagiaan palsu. Itu hanyalah tempat di mana semua kebohongan baru saja ditelanjangi habis-habisan. Dan saya, pada akhirnya, adalah satu-satunya orang yang cukup sadar untuk melangkah keluar lebih dulu. Baru saja saya menarik laci untuk mengambil beberapa dokumen pribadi, tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang keluarga. Bukan suara panggilan, bukan juga langkah kaki biasa, melainkan suara kursi yang terseret kasar, lalu suara kertas yang direbut dari atas meja. Saya langsung menoleh. Tepat saat itu, Maya sudah menerjang dan menyambar tumpukan surat cerai yang saya letakkan di hadapan Rian. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Ia mencengkeram kertas-kertas itu, mata merah menyala, rambut acak-acakan, lalu merobeknya di tengah ruangan. Suara kertas sobek terdengar berulang kali, begitu kering dan mengerikan, potongan-potongan kertas putih berhamburan ke lantai. Maya terengah-engah, dadanya naik turun, lalu ia mengangkat kepala menatap saya, suaranya melengking, nyaris kehilangan semua kelembutan palsunya. Kamu pikir kamu sudah menang? Belum. Saya berdiri di ambang pintu kamar, satu tangan masih memegang map, diam-diam menyaksikan adegan itu. Mungkin Maya pikir dengan merobek kertas itu, ia bisa merobek keputusan saya. Tapi yang membuat saya ngeri bukanlah tindakannya yang impulsif, melainkan fakta bahwa sampai di titik ini pun, ia masih merasa punya hak untuk menyatakan perang pada saya, di dalam rumah saya. Rian. Saat itu, seolah sadar dari keterpakuannya, ia berteriak, suaranya campuran antara marah dan panik. Maya, diam. Tapi semakin dilarang, ia semakin menjadi-jadi. Ia menoleh tajam ke arah Rian, air mata masih membasahi pipinya, tapi wajahnya sudah bengis karena marah dan benci. Sekarang kamu takut, kan? Ia menunjuk lurus ke wajah Rian, bibirnya bergetar. Waktu tidur denganku kenapa kamu tidak takut? Waktu memelukku, berjanji padaku, bilang cepat atau lambat akan menceraikan istrimu, kenapa kamu tidak takut? Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Meskipun hal paling kotor sudah saya dengar dan lihat, tapi ketika diseret keluar begitu saja oleh mulut Maya, rumah ini terasa bergetar sekali lagi. Rian pukat pas. Adi mengepalkan tangannya hingga urat-uratnya menonjol. Dan saya hanya berdiri diam. Diam untuk melihat dengan jelas setiap lapisan muka mereka yang sedang mereka robek sendiri. Maya tertawa sambil menangis. Tawa orang yang sudah terpojok dan memutuskan untuk tidak menyisakan jalan keluar bagi siapapun. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kamu pikir dengan membuangku semuanya selesai? Ia menggeram.
Aku masih punya semuanya di sini. Rekaman, pesan, foto. Apa yang kamu katakan padaku? Apa yang kamu janjikan? Kamu lupa. Tapi aku tidak. Lalu ia menatap lurus ke arah Rian, suaranya mengeras. Kalau hari ini aku tidak bisa hidup tenang, seluruh keluarga ini juga jangan harap bisa mengangkat kepala. Rian, seperti disiram bensin, menerjang dengan cepat. Berikan. Tapi Maya mundur, memeluk erat ponselnya. Mereka berdua bergumul di dekat meja, satu mencoba merebut, satu mencoba mempertahankan. Terdengar suara napas terengah-engah, suara perabotan tersenggol. Saya baru melangkah 2 langkah ketika terdengar bunyi brak. Ponsel itu jatuh ke lantai, meluncur, dan berhenti di dekat sofa. Layarnya masih menyala. Mungkin takdir juga ingin saya melihat semuanya. Tepat saat itu, layar ponsel menampilkan dengan jelas serangkaian foto dan pesan yang belum sempat terkunci. Saya melihat potongan percakapan penuh panggilan sayang, janji bertemu di hotel, pesan seperti tunggu aku sebentar lagi, hari ini aku kangen kamu setengah mati. Lalu ada sebuah foto, diambil dari samping di atas ranjang. Di dalamnya, Rian tertidur dengan mata terpejam, sementara tangan Maya diletakkan di dadanya. Tidak perlu dilihat lebih teliti untuk tahu ini bukan sekali 2 kali. Ini adalah rangkaian perselingkuhan yang panjang dan tidak tahu malu. Adi, begitu melihat layar itu, seolah disambar petir. Ia menendang kursi di sebelahnya. Kursi itu terguling, menghantam lemari dengan suara keras. Bajingan! Adi berteriak, suaranya pecah. Kamu merebut istriku dan masih berdiri di sini minta kesempatan. Amarah di matanya saat itu bukan lagi pura-pura atau tertahan. Itu adalah rasa malu seorang pria yang diinjak-injak oleh kakak kandung dan istrinya sendiri. Saya pikir Adi akan langsung memukul Rian. Jujur saja, jika itu terjadi, saya tidak akan kaget. Tapi tidak. Adi berhenti, dadanya naik turun, lalu tiba-tiba ia menoleh ke arah saya. Wajahnya menyiratkan senyum, senyum yang lebih pahit dari air mata. Mbak lihat, kan? Katanya, suaranya serak, di mata mereka, Mbak dan aku ini cuma tameng. Mbak tameng agar dia bisa jadi suami baik-baik, dan aku mayat hidup yang dia pinjam untuk bisa masuk ke rumah ini. Kalimat itu menusuk hati saya dengan cara yang aneh, karena itu benar. Benar hingga tidak bisa disangkal. Saya dan Adi, 2 orang yang sepertinya tidak berhubungan, pada akhirnya didorong ke dalam peran yang sama. Peran orang-orang yang dimanfaatkan agar orang lain bisa memainkan drama cinta kotor mereka. Suasana di ruangan itu sedang mendidih ketika tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang bertubi-tubi dari luar. Bukan ketukan biasa, melainkan gedoran yang panik dan mendesak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, pintu sudah didorong terbuka. Yang masuk adalah Ibu Ratih, ibu dari Rian dan Adi. Begitu melihat pemandangan di dalam ruangan, ia berdiri mematung di ambang pintu. Kursi terguling. Sobekan kertas berserakan, wajah semua orang pucat atau merah padam, dan udara terasa pekat oleh bau keringat, air mata, dan rasa malu. Sebelum Ibu Rati sempat bertanya apa-apa, Maya sudah menerjang ke arahnya. Ia berlutut, memeluk erat kaki Ibu Rati, menangis tersedu-sedu seolah menemukan pelampung terakhir. Bu, tolong aku, Bu. Ia mengangkat kepala, air mata bercucuran, suaranya bergetar tapi cukup keras untuk didengar seisi ruangan. Aku mengandung cucu ibu. Kalimat itu baru saja selesai, ketegangan di rumah ini seolah ditarik 1 tingkat lebih tinggi lagi. Udara yang sudah sesak kini terasa begitu pekat hingga saya sendiri merasa dada saya seperti diremas. Saya menatap Ibu Ratih, menunggu untuk melihat bagaimana ekspresi seorang ibu akan berubah saat mendengar fakta menjijikkan itu dari mulut menantu bungsunya. Dan saya tahu, sejak saat ini, masalahnya bukan lagi hanya antara kami berempat. Kalimat aku mengandung cucu ibu. Dari Maya baru saja selesai, Ibu Ratih berdiri membeku selama beberapa detik. Saya melihat dengan jelas perubahan di wajahnya. Dari kaget, terdiam, lalu kilatan perhitungan yang sangat cepat melintas di matanya. Dan yang membuat saya merinding adalah setelah beberapa detik itu,
Alih-alih menampar Maya atau menunjuk wajah putranya dan menuntut penjelasan, ia justru langsung menoleh ke arah saya. Matanya melotot, giginya terkatup, dan suaranya keluar dengan begitu tajam dan getir seolah baru saja meludah ke wajah saya. Sudah ibu duga, kamu ini memang perempuan tidak bisa menjaga suami. Saya berdiri mematung. Bukan lagi karena sakit hati, tapi karena kemunafikan itu sudah melampaui semua batas yang pernah saya bayangkan. Putranya tidur dengan adik iparnya hamil. Semua kekotoran itu terpampang di rumah saya. Tapi orang pertama yang ia salahkan adalah saya. Rian menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Adi, yang berdiri di sebelahnya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kering, aneh, dan terdengar lebih menakutkan dari teriakan. Adi menggelengkan kepala, menatap ibunya dengan penuh kepahitan. Hebat. Benar-benar ibu dan anak yang kompak. Ibu Ratih tidak mempedulikan putra bungsunya. Ia membungkuk, menarik Maya untuk berdiri, dan melindunginya di belakang punggungnya. Seolah-olah yang pantas dilindungi saat ini adalah Maya, bukan saya yang sedang dikhianati di rumah saya sendiri. Suara Ibu Ratih merendah, tapi semakin rendah, semakin terdengar jelas sifat perhitungannya. Janin ini darah daging keluarga kita. Apapun yang terjadi harus diselesaikan secara internal. Tidak boleh dibesar-besarkan. Tidak boleh dibesar-besarkan. Saya mendengar 4 kata itu dan merasa begitu ingin tertawa hingga hidung saya perih. Ternyata di kepalanya saat ini, yang paling menakutkan bukanlah putranya tidur dengan istri adiknya, bukan juga keluarga ini sudah busuk dari akarnya, melainkan jika masalah ini bocor keluar. Ia takut kehilangan muka. Takut orang lain tahu, takut topeng keluarga terhormatnya dirobek. Saya menatapnya. Bertanya perlahan. Setiap kata seolah jatuh ke atas meja. Jadi, ibu sudah tahu dari awal? Pertanyaan itu membuat seisi ruangan hening. Maya gemetar pelan di belakang Ibu Ratih. Rian mengangkat kepalanya dengan kaget menatap ibunya. Adi menyipitkan mata. Bibirnya bergetar seolah menahan makian. Dan Ibu Ratih, saya melihat dengan jelas momen ketika ia tersudut. Matanya berkedip cepat, tangannya yang memegang lengan Maya mengencang. Tapi hanya sedetik, kemudian ia mengangkat kepala lagi, kekeras kepalaannya kembali. Kalau tahu memang kenapa? Katanya, suaranya kaku. Laki-laki kadang bisa salah jalan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Daripada dibesar-besarkan sampai jadi bahan tertawaan orang, apa untungnya? Mendengar itu, tangan saya terasa dingin. Adi sepertinya benar-benar murka. Ia membanting hasil tes DNA itu ke meja. Ibu sebut kakak tidur dengan istriku itu salah jalan? Adi menggeram, mata merah menyala. Atau karena yang diselingkuhi bukan ibu, jadi ibu anggap ini ringan? Ibu Ratih melotot. Kamu diam. Orang tua sedang bicara. Orang tua? Adi tertawa getir. Orang tua yang mana? Orang tua yang menyuruh menantunya mempertahankan janin haram untuk menekan kakaknya cerai demi merebut rumah? Begitu kalimat itu selesai, Ibu Ratih membeku. Saya menatap lurus wajahnya. Sampai di titik ini, saya tidak perlu lagi menebak. Caranya membela Maya, caranya yang langsung panik soal menjaga rahasia, caranya yang sama sekali tidak merasa malu saat menyebut darah daging keluarga. Semuanya memberiku firasat yang jelas bahwa wanita ini tidak hanya tahu, tapi juga terlibat. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya mengambil remote menyalakan televisi di dinding. Semua mata tertuju pada saya. Layar menyala, memantulkan wajah pucat setiap orang di ruangan itu. Saya membuka folder video dari kamera kecil di sudut lemari, mencari rekaman yang saya butuhkan, lalu memutarnya. Awalnya hanya gambar ruang keluarga yang biasa. Kemudian, beberapa detik setelahnya, Ibu Ratih masuk ke dalam frame, duduk berhadapan dengan Maya. Mereka berbicara sangat pelan, tapi cukup dekat untuk terekam. Suara Ibu Ratih terdengar begitu jelas di tengah ruangan yang sunyi. Pertahankan janin itu baik-baik. Begitu dia menceraikan si Anissa, cepat atau lambat rumah ini akan jatuh ke tanganmu. Setiap kata terekam tanpa celah. Tidak bisa disangkal.
Seisi ruangan seperti tercekik. Saya bisa mendengar dengan jelas Maya menarik napas kaget, Rian mundur selangkah, bahunya menegang seperti dipaku, dan Ibu Ratih, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi hanya dalam beberapa detik. Bibirnya bergerak-gerak, mata terbelalak. Menatap layar seolah tidak percaya suaranya sendiri bisa terdengar begitu jelas. Maya pucat pasi. Mungkin saat itulah ia baru benar-benar takut, karena apa yang selama ini tersembunyi di balik kedok mertua sayang menantu baru saja ditelanjangi di bawah cahaya terang ruangan ini, begitu kotor hingga tidak ada lagi tempat untuk berpegangan. Ibu Ratih terbata-bata, suaranya tidak lagi setajam tadi. Tidak, tidak seperti itu. Ibu. Ibu cuma bicara waktu sedang emosi. Saya mematikan televisi, menoleh menatap lurus ke arahnya. Setiap kata seberat batu. Ternyata bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah sebuah drama dengan ibu sebagai sutradaranya. Ibu Ratih membuka mulut hendak bicara lagi, tapi tidak ada kalimat yang keluar. Wibawa dan sikapnya yang selalu merasa paling benar, yang selama ini ia gunakan untuk menekan saya, kini retak berkeping-keping. Saya tiba-tiba teringat semua sindirannya tentang menantu yang harus berkorban, tentang perempuan yang harus lembut, tentang rumah yang sebaiknya diurus oleh laki-laki. Ternyata semua itu bukan nasihat, melainkan langkah-langkah untuk membersihkan jalan. Saat itulah Rian sepertinya benar-benar sadar dari lamunannya. Ia mengangkat kepala menatap ibunya, matanya dipenuhi kebingungan yang menyedihkan. Saya belum pernah melihatnya menatap Ibu Ratih seperti itu, seperti seorang anak yang baru pertama kali menemukan bahwa ibu yang selama ini ia percayai ternyata berada di pihak yang sama sekali berbeda. Suaranya bergetar, "Ibu, ibu memanfaatkanku juga?" Ibu Ratih langsung menoleh ke putra sulungnya. Mungkin karena terpojok, ia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan palsunya. Matanya melotot, bibirnya bergetar, tapi kata-katanya setajam pisau. Ibu melakukan ini untuk siapa? Untuk keluarga ini. Untuk masa depanmu. Begitu kalimat itu keluar, seluruh ruangan seolah membeku. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ia sendiri sudah mengakuinya. Bukan karena sayang anak, bukan karena salah jalan, bukan karena ingin keluarga damai. Melainkan karena rumah ini, karena aset ini, karena keserakahan yang dibungkus dengan dua kata, kasih ibu. Saya berdiri diam menatap wanita di hadapan saya, dan tiba-tiba merasa semua kesabaran saya selama bertahun-tahun ini sangat berharga. Jika hari ini saya tidak sadar, tidak menyimpan bukti, tidak membiarkan mereka saling menelanjangi, mungkin seumur hidup saya akan terus hidup di bawah kendali wanita seperti ini, dan dipaksa percaya bahwa semua kekejamannya adalah demi kebaikan keluarga. Tapi tidak. Sampai di sini, saya tahu satu hal dengan sangat jelas. Keluarga yang selalu mereka sebut rumah ini, sebenarnya tidak pernah punya tempat untuk saya dengan cara yang terhormat. Dan sejak Ibu Ratih mengucapkan kalimat itu, wajah aslinya telah terungkap, lebih tidak tahu malu dari siapapun di ruangan ini. Begitu Ibu Ratih selesai bicara, saya tahu tidak ada lagi yang bisa diselesaikan secara pribadi di dalam 4 dinding ini. Masalah sekotor ini, semakin ditutupi, semakin mereka punya celah untuk memutarbalikkan fakta, semakin saya mundur, semakin mereka merasa punya jalan keluar. Saya meletakkan remote di meja, mengambil ponsel, dan melakukan satu panggilan singkat ke seorang pengacara tua, kenalan almarhum ayah saya. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, "Om, bisa tolong datang ke apartemen saya sekarang? Saya butuh saksi." Di seberang hening sejenak, lalu jawaban singkat, "Om kesana." Setelah menutup telepon, saya membuka grup WhatsApp keluarga besar dari pihak suami. Grup yang setiap kali ada acara selalu ramai seolah semua orang saling menyayangi. Saya mengetik dengan cepat, tanpa basa-basi. Saya undang semua om, tante, bapak, dan ibu untuk datang ke apartemen saya malam ini. Ada hal yang perlu dijelaskan sekali untuk selamanya. Saya membaca sekali lagi, lalu menekan tombol kirim. Pesan itu baru saja menunjukkan tanda terkirim, dan ruangan di belakang saya terasa semakin dingin. Ibu Ratih, sadar akan niat saya, langsung menerjang. "Kamu sudah gila?
Ia menggeram, tangannya mencoba merebut ponsel saya. Saya menghindar, lalu menepis tangannya. Tepisan itu tidak keras, tapi begitu tegas hingga ia sendiri tertegun. Saya menatap lurus matanya. Suara saya dingin dan jelas. Ibu suka cara internal? Maaf, masalah sekotor ini harus dibawa ke tempat terang agar orang kapok. Maya terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi. Rian maju selangkah, suaranya merendah, mencoba menahan. Anissa, jangan dibesar-besarkan lagi. Kalau orang luar tahu, saya langsung memotongnya. Orang luar? 6 tahun menjadi istrimu, baru hari ini aku benar-benar mengerti siapa orang luarnya. Belum sampai 1 jam, bel pintu sudah berbunyi terus-menerus. Satu persatu, lalu berpasangan, kerabat mulai berdatangan dengan wajah tegang. Ada yang masih mengenakan pakaian rumah, ada yang sedang makan malam, ada yang begitu datang langsung bertanya, "Ada apa ini kok mendadak? Siapa yang sakit? Kenapa muka kalian seperti habis ada musibah?" Dalam sekejap, ruang keluarga saya sudah penuh sesak. Kursi tidak cukup, beberapa orang harus berdiri bersandar di dinding, beberapa lagi berdiri di koridor mengintip masuk. Suasananya begitu berat. Saya tidak berbasa-basi. Saya berdiri di tengah ruangan, di hadapan Ibu Ratih, Rian, Maya, dan Adi, dengan kerabat di belakang saya. Saya berkata perlahan, "Malam ini saya mengundang Bapak, Ibu, Om, dan Tante semua ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun. Tapi agar mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menuduh saya membesar-besarkan masalah, memfitnah, atau kurang ajar pada keluarga suami." Selesai berkata, saya menyalakan televisi, memutar satu persatu video yang sudah saya simpan. Adegan Maya masuk ke rumah saya dengan kata sandi. Adegan mereka berdua berdiri terlalu dekat. Pesan-pesan mesra, rekaman suara, lalu video yang paling jelas. Ibu Ratih duduk menasihati Maya untuk mempertahankan janin, menunggu saya diceraikan, demi mengincar apartemen atas nama saya. Ruang keluarga yang tadinya riuh, mendadak hening. Hanya suara dari video yang terdengar, dingin seperti es. Begitu rekaman selesai, bisik-bisik langsung menyebar seperti lebah, seorang bibi ternganga, menepuk pahanya. Ya ampun, mertua merencanakan merebut rumah menantu? Seorang paman di dekat pintu menghela napas, wajahnya merah padam. Malu-maluin. Belum pernah lihat yang seperti ini, ada yang menatap Ibu Ratih seperti melihat orang asing. Ada yang menatap Maya lalu menggelengkan kepala. Keluarga yang selama ini selalu menjaga citra, yang suka berbicara tentang moral, hanya dalam beberapa menit ditelanjangi oleh kebenaran hingga tak bersisa. Rian, mungkin tidak tahan dengan tatapan semua orang, maju hendak bicara. "Bapak, Ibu, tolong dengarkan penjelasan saya." Baru saja ia membuka mulut, saya mengangkat tangan. "Kamu diam." Suara saya tidak keras, tapi cukup untuk membuat seisi ruangan kembali hening. 6 tahun ini aku sudah cukup banyak mendengar. Hari ini giliran orang lain yang mendengarkanmu. Wajah Rian membiru. Bibirnya bergerak-gerak tapi tidak berani melanjutkan. Tepat saat itu, Adi tiba-tiba membungkuk, membuka tas yang ia bawa sejak tadi. Dari dalamnya, ia mengeluarkan setumpuk kertas tebal dan melemparkannya ke meja. "Kalau semua sudah berkumpul," kata Adi, suaranya serak tapi anehnya begitu jernih. "Sekalian saja lihat wajah asli kakakku yang satu ini." Saya melihat ke bawah. Itu adalah salinan rekening koran, surat utang, beberapa kwitansi tulisan tangan. Setiap transaksi, setiap tanggal, semuanya mengarah ke nama Rian. Adi tersenyum sinis, tatapannya menusuk kakaknya. Selama ini dia bilang pada keluarga sedang investasi, butuh modal, urusan pekerjaan. Kenyataannya, dia berutang di luar untuk membiayai selingkuhannya. Seisi ruangan kembali gempar. Seseorang mengambil kertas itu dan membaca dengan terbata-bata. 800 juta? Tepat saat itu, ponsel Rian berdering tanpa henti. Dering pertama ia abaikan. Kedua, ketiga, begitu bertubi-tubi. Mungkin karena panik, Rian tidak sengaja menekan tombol loudspeaker. Suara seorang pria yang kasar dan keras langsung menggema di tengah ruangan yang penuh sesak. "Gua kasih tahu terakhir kali ya.
Akhir minggu ini kalau 800 juta nggak lunas, jangan salahin kita datang ke kantor lo. Nggak usah ngumpet. Seluruh ruangan hening seketika. Tidak perlu bukti lain. Panggilan telepon itu saja sudah cukup untuk mengubur sisa harga diri Rian yang terakhir. Saya menatapnya. Pria yang pernah bersikap tenang, yang pernah mengajariku sopan santun, kini berdiri di tengah kerabatnya dengan wajah pucat pasi, keringat mengalir di pelipis, ponsel di tangannya gemetar, tatapan orang-orang di sekelilingnya sudah berubah total. Bukan lagi Rian yang dewasa dan baik, melainkan seorang penipu, pembohong, pengutang, yang menyeret seluruh keluarganya ke dalam lumpur. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat terakhir. Perlahan tapi begitu tegas hingga setiap kata seolah menancap di lantai. Mulai hari ini, Rian bukan lagi suami saya. Dan untuk mereka yang telah menganggap saya sebagai tangga untuk dipanjat. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke Ibu Ratih lalu melirik Maya. Maaf, tangganya patah. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Hanya terdengar helaan napas berat, beberapa orang menggelengkan kepala, dan keheningan pekat dari sebuah keluarga yang baru saja dihancurkan oleh kebenarannya sendiri di hadapan semua orang. Saya berdiri di tengah ruangan itu, tidak merasa puas. Hanya merasakan sebuah ketenangan dingin yang mengalir di dalam diri. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun diremehkan, ditipu, dan dipermainkan, saya telah menyeret mereka semua ke tempat terang. Dan mulai saat ini, tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan cerita sesuai keinginan mereka. Setelah malam itu, di mana saya menelanjangi semua topeng mereka di hadapan keluarga besar, segalanya runtuh lebih cepat dari yang saya duga. Ada hal-hal yang saat masih tersembunyi terasa begitu kokoh, tapi begitu terbongkar, hancurnya bukan lagi berkeping-keping, melainkan langsung dari atap hingga pondasi, menyeret semua yang pernah dibangun untuk menipu dunia. Keesokan paginya, belum lama saya tiba di kantor, Rian sudah menelepon berkali-kali. Awalnya saya abaikan. Panggilan kelima, keenam, baru saya angkat. Bukan karena ingin mendengar penjelasannya, tapi karena saya tahu, ia pasti akan datang langsung jika saya terus diam. Di seberang, suaranya serak dan putus-putus, tidak ada lagi nada tenang dan berwibawa yang biasa ia gunakan. Anissa, tolong dengarkan aku. Kantorku menerima laporan pengaduan. Ada foto, ada bukti utang. Pagi ini direksi memanggilku. Ini perbuatanmu, kan? Saya diam sejenak, lalu menjawab. Aku tidak punya waktu untuk menjadi hakim bagi perilakumu. Apa yang tersebar di luar itu adalah karena caramu hidup, jadi orang lain punya bahan untuk melaporkanmu. Ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba merendahkan suaranya, hampir memohon. Nisa, aku mohon padamu. Tolong tarik kembali laporannya. Kalau aku kehilangan pekerjaan ini, aku bisa mati. Saya menatap layar komputer di hadapan saya, suara saya datar. Yang membunuhmu bukan aku, tapi pengkhianatan dan keserakahanmu sendiri. Selesai berkata, saya menutup telepon. Siangnya, ia benar-benar datang ke kantor. Begitu saya keluar dari lift, saya melihatnya berdiri di sana. Kemejanya kusut, matanya cekung. Rambutnya acak-acakan. Hanya dalam semalam, ia tampak jauh lebih tua. Pria yang selalu rapi dan berwibawa itu kini berdiri di lobi seperti pecundang. Melihat saya, ia langsung mendekat, tapi sebelum sempat menyentuh saya, satpam gedung sudah menghalanginya. Ia memanggil saya, suaranya goyah. Anissa, aku mohon, jangan sekejam ini. Masalah kita bisa diselesaikan baik-baik. Saya menoleh menatapnya, merasa begitu geli sekaligus getir. Diselesaikan baik-baik? Waktu kamu selingkuh, berencana merebut rumahku, apa kamu ingat kalimat itu? Saya berdiri beberapa langkah darinya, berbicara cukup untuk ia dengar. Waktu kamu tidur dengan adik iparmu, apa kamu pikir itu masalah yang bisa diselesaikan baik-baik? Waktu kamu membiarkan ibumu merancang siasat untuk mengincar rumahku, apa kamu pikir itu masalah internal? Sekarang setelah kehilangan pekerjaan baru kamu takut? Sudah terlambat. Ia berdiri mematung, matanya memerah seperti akan menangis, tapi saya tidak tinggal lebih lama lagi. Ada orang yang baru mengerti konsekuensi saat mereka kehilangan uang, posisi, dan mata pencaharian.
Sementara rasa sakit, kepercayaan, dan harga diri orang lain pernah mereka injak dengan begitu ringannya. Kabar dari Maya juga tidak lebih baik. Keluarganya dari kampung datang keesokan harinya. Selama ini mereka mengira putri mereka berkorban, menerima Adi karena cinta dan pengabdian. Ketika kebenaran terungkap, ibunya sendiri menampar wajah Maya di tengah ruang keluarga mertuanya, sambil menangis dan memaki, "Kamu mempermalukan seluruh leluhur kita. Orang pikir kamu menderita, ternyata kamu yang berbuat nista." Mendengar cerita itu, saya tidak merasa puas. Saya hanya merasa bahwa di dunia ini, peran yang semakin indah dilukiskan, saat dirobek justru semakin busuk baunya. Sejak itu, Maya nyaris tidak punya pegangan. Hamil. Kondisi mentalnya benar-benar terguncang. Kabarnya, ia sering duduk di kamar, tertawa lalu menangis sendiri. Kadang menelepon Rian belasan kali, memohon, memaki, lalu mengancam bunuh diri. Tapi di titik itu, bahkan Rian pun tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkannya. Adi justru berbeda. Setelah guncangan itu, ia lebih sadar dari yang saya duga. Minggu itu juga, ia mengajukan gugatan cerai. Tanpa drama, tanpa amukan, tanpa tarik ulur. Ketika seorang kerabat menasihatinya untuk berlapang dada, Adi hanya tersenyum dingin dan menjawab, "Saya cukup bodoh sekali saja." Kalimat itu menyebar cepat di antara kerabat, dan semua orang yang mendengarnya terdiam. Karena memang benar, ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan menelannya. Dan Ibu Ratih, wanita yang pernah dengan angkuh mengajari saya cara menjadi menantu, cara berkorban, dan cara memikirkan keluarga, kini tidak lagi berani mengangkat kepala di depan umum. Seorang kenalan bercerita, saat ia ke pasar, beberapa penjual sayur menatapnya dan berbisik tepat di hadapannya. "Itu, loh, ibu yang menyuruh anaknya menceraikan istri demi merebut rumah menantunya." Setelah membeli sayur, ia langsung buru-buru pulang, tidak lagi berani menawar seperti biasanya. Harga diri yang ia jaga seumur hidup, pada akhirnya hancur oleh keserakahannya sendiri. Suatu sore ia datang ke apartemen saya. Tidak ada lagi nada ketus atau tatapan superior. Ia duduk, matanya merah, dan memanggil, "Nak Anissa." Terdengar begitu manis hingga membuat mual. "Bagaimanapun kita pernah satu keluarga. Jangan diperpanjang lagi masalahnya." Saya meletakkan gelas air di meja, menatap lurus ke arahnya. "Ibu salah. Sejak ibu merencanakan untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri, ibu sudah memutuskannya." Ia tercekat, tidak menyangka saya bisa bicara setegas itu. Tapi saya tidak mau mendengar apa-apa lagi. Saya sudah memberi mereka terlalu banyak kesempatan untuk memainkan peran keluarga. Beberapa hari kemudian, Rian diskors dari pekerjaannya. Para penagih utang terus datang. Orang-orang yang dulu menghormatinya, kini menghindarinya. Dunia memang seperti itu, saat kau berdiri tegak, mereka memandangmu dengan cara berbeda. Saat kau jatuh, mereka menjauh lebih cepat dari yang kau kira. Dalam keputusasaannya, Rian menyalahkan Maya. Ia menuduh Maya menghancurkan hidupnya, serakah, dan melewati batas. Tapi Maya hanya tertawa getir, tawa aneh dari seseorang yang juga tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. "Kamu menyalahkanku?" katanya. "Bukankah kamu yang berjanji akan menceraikan istrimu? Apa aku memaksamu?" Dua orang yang pernah saling terikat begitu erat, kini saling serang lebih kejam dari musuh. Saya menyaksikan semuanya dari jauh, tanpa ikut campur, tanpa merasa puas. Saya hanya melihat satu hal, ada orang yang tidak takut kehilangan moral. Mereka berkhianat, berbohong, menginjak-injak orang lain, dan masih bisa tidur nyenyak. Mereka baru tahu rasa sakit saat kehilangan uang, kehormatan, dan jalan keluar. Dan rasa sakit itu, pada akhirnya, bukan karena mereka menyesal, melainkan karena mereka harus membayar harganya. 1 bulan kemudian, proses perceraian saya selesai. Lebih cepat dari yang saya duga. Mungkin karena saat itu, kami berdua sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Rian meninggalkan rumah itu dengan tangan nyaris hampa. Bukan karena saya kejam, tapi karena sejak awal rumah ini memang bukan miliknya.
Ini peninggalan orang tua saya, tempat yang saya rawat dengan jerih payah, atap yang dibangun dari keringat, kepercayaan, dan tahun-tahun di mana saya pernah dengan tulus ingin hidup baik-baik dalam pernikahan ini. Hari ketika tukang kunci datang mengganti kunci pintu, saya berdiri di sampingnya, melihat kunci lama dilepas. Ada perasaan aneh di hati saya. Bukan senang, bukan puas, bukan juga merasa menang. Saya hanya merasa seperti sedang menutup sebuah pintu yang sudah lama lapuk, hanya saja baru sekarang saya punya keberanian untuk menggantinya. Setelah itu saya membereskan rumah. Gelas pasangan, spray yang dibeli saat ulang tahun pernikahan, jaket lamarian yang masih tergantung di balik pintu, bahkan beberapa foto dari hari-hari yang dulu terasa bahagia. Saya kumpulkan semuanya ke dalam sebuah kotak. Kadang, saat sedang membersihkan meja atau menata buku, saya tiba-tiba berhenti, menyadari rumah ini menjadi lebih luas, lebih terang, tapi juga lebih sepi. Rasa sakitnya masih ada, hanya saja tidak lagi bergejolak seperti dulu. Ia mengendap, terpendam, dan dalam. Seperti luka yang sudah berhenti berdarah tapi belum bisa disentuh. Adi pindah ke tempat lain tidak lama setelah itu untuk menjalani terapi psikologis. Terakhir kali kami bertemu, ia tidak lagi segarang malam itu. Ia duduk di teras, tampak lebih kurus, matanya cekung tapi jernih. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah saya dan berkata dengan sedih, ternyata yang paling waras di keluarga ini justru Mbak Anissa. Saya tidak tahu harus menjawab apa, hanya mengangguk pelan. Saya tidak merasa lebih waras dari siapapun. Saya hanya orang yang terpojok hingga tidak punya pilihan selain menjadi waras. Tentang Maya, saya dengar ia melahirkan prematur setelah pertengkaran hebat dengan Rian. Bayinya selamat tapi lemah, harus dirawat di inkubator untuk waktu yang lama. Mendengar kabar itu, saya hanya terdiam sejenak. Ada hal-hal yang ketika sudah sampai di titik akhir, kita tidak punya tenaga lagi untuk membencinya. Saya marah pada orang dewasa, pada perhitungan, pada keserakahan, pada nafsu yang membuat manusia lupa apa yang benar dan salah. Tapi anak itu tidak berdosa. Ia datang ke dunia ini di tengah kekotoran yang tidak ia pilih. Memikirkannya, hati saya terasa berat. Mungkin yang paling menderita pada akhirnya bukanlah orang yang dikhianati, melainkan makhluk-makhluk kecil yang terseret ke dalam kesalahan orang dewasa tanpa sempat mengerti apa-apa. Ibu Ratih, setelah rentetan guncangan itu, jatuh sakit. Banyak yang tahu cerita ini, ada yang menasihati saya untuk memaafkan, untuk mengingat kebaikan lama dan melunak sedikit. Saya mendengar itu dan hanya diam. Bukan karena saya tidak lagi punya rasa iba, tapi karena ada luka sabetan yang meskipun dari luar sudah kering, di dalam masih akan terasa nyeri untuk waktu yang lama. Saya bisa tidak balas dendam, tidak memaki, tidak menekan lebih jauh. Tapi itu tidak berarti apa yang pernah ia lakukan tidak pernah ada. Rasa kasihan, jika pun ada, tidak bisa menghapus ingatan. Dan terkadang, menjaga jarak adalah cara terbaik untuk tidak saling menyakiti lagi. Suatu sore menjelang akhir bulan, saat matahari sudah tidak terlalu terik, saya sedang menyiram tanaman di teras ketika mendengar suara panggilan pelan dari gerbang. Saya mengangkat kepala dan melihat Rian berdiri di sana. Baru sebulan lebih, tapi ia tampak seperti menua beberapa tahun. Tubuhnya kurus, pipinya tirus, matanya cekung, dan kemeja yang ia kenakan tidak lagi serapi dulu. Ia berdiri di luar gerbang cukup lama, kedua tangan saling bertaut, tidak berani masuk. Baru ketika saya mendekat, ia bersuara, tercekat. Andai saja waktu itu aku tahu caranya berhenti, saya menatapnya. Pria itu pernah menjadi suami saya, orang yang pernah saya titipkan sebagian besar hidup saya. Tapi saat itu, berdiri di hadapan saya, ia lebih terasa seperti orang asing daripada kenangan. Saya tidak marah, tidak juga terharu. Saya hanya merasa sedih. Sedih untuk apa yang telah hilang, sedih untuk seseorang yang telah berjalan terlalu jauh, hingga saat ingin kembali, semua di belakangnya sudah hangus terbakar. Saya menjawab pelan, tidak meninggikan suara, tidak juga mencoba menyakitinya lebih jauh. Yang paling disayangkan bukanlah kamu berbuat salah. Tapi kamu berbuat salah begitu lama, berkali-kali, dan tidak pernah sekalipun ingin berhenti. Rian menunduk.
Saya tidak mendengar isak tangisnya. Tapi saya melihat bahunya sedikit bergetar. Kami berdiri seperti itu beberapa detik, tidak ada lagi yang bicara. Saya tidak membanting pintu, tidak juga melontarkan kata-kata pedas. Saya hanya menutup gerbang dengan sangat pelan. Ada orang-orang yang pada suatu titik tidak perlu lagi kita balas. Karena hidup, dengan caranya sendiri, sudah melakukannya untuk kita. Setelah semuanya, saya kembali ke ritme hidup yang normal. Pulang kerja, memasak untuk diri sendiri. Akhir pekan mencuci spray, membersihkan balkon, mengganti bunga di vas kecil di meja makan. Hal-hal sepele itu justru menarik saya kembali ke kehidupan yang paling nyata. Ada malam-malam di mana saya hanya sendirian. Duduk di depan meja makan tanpa ada yang bertanya. Saya masih merasa hampa. Tapi kehampaan itu tidak lagi sesesak dulu. Ini adalah ruang kosong yang bisa dilewati angin. Mungkin dingin, tapi masih bisa membuat saya bernapas. Saya sadar, kesendirian tidak lebih menakutkan daripada hidup di samping seorang pengkhianat tapi setiap hari harus berpura-pura damai. Seringkali sore hari, saya duduk di dekat jendela, melihat cahaya matahari jatuh di teras. Saya bisa duduk seperti itu lama sekali, tidak memikirkan hal besar, hanya diam-diam melihat cahaya berubah warna. Lalu suatu hari, saya berkata pada diri sendiri, rasa sakit terbesar seorang perempuan bukanlah saat dikhianati, melainkan saat sadar ia telah bersabar terlalu lama untuk orang yang tidak pantas. Tapi selama di satu titik kita masih cukup sadar untuk melangkah pergi, maka itu belum terlambat. Cerita saya berakhir bukan dengan sorak-sorai kemenangan, bukan juga dengan adegan puas seperti dalam kisah-kisah yang disukai orang. Cerita ini berakhir dengan sebuah ketenangan yang sangat dalam. Saya kehilangan sebuah pernikahan, seorang suami yang pernah saya yakini akan menemani saya seumur hidup, dan sebagian waktu yang pernah saya investasikan dengan tulus. Tapi sebagai gantinya, saya mempertahankan harga diri saya, mempertahankan rumah saya. Dan yang terpenting, saya mempertahankan diri saya sendiri. Perempuan yang nyaris hancur dalam sebuah drama keluarga yang begitu kotor, tapi pada akhirnya bisa melangkah keluar dengan kakinya sendiri. Perlahan, menyakitkan, tapi tanpa kehilangan sisa-sisa kebaikan terakhir di dalam dirinya.